Bab 680 Kelemahan Bintang Hitam. Di dalam rumah kebahagiaan, sebuah interogasi sedang berlangsung. "Siapa yang mengirimmu?" Han Xiao berteriak seolah dia tidak tahu. Stephanie dibatasi oleh tali-tali elektromagnetik di seluruh tubuhnya, yang melaluinya arus tegangan tinggi. Sepertinya dia tidak merasakan sakit sama sekali, dan dia menatap Han Xiao dengan wajah tanpa ekspresi. Wajahnya pucat, bibirnya perlahan terbuka, dan dia berkata dengan suara lembut, "Seperti yang aku katakan, kamu tidak akan mendapatkan kecerdasan dari aku." Han Xiao menyipitkan matanya dan tidak berbicara. Misi mangsa belum berakhir, dan putaran keempat masih dalam keadaan tidak aktif. Pousan Shadows dapat berbagi indera bayangannya sampai batas tertentu, jadi Han Xiao tidak ingin mengungkap fakta bahwa dia tahu yang sebenarnya. Melakukannya akan membuat putaran berikutnya lebih berbahaya. Karena itu, selama beberapa hari terakhir, dia telah melakukan interogasi palsu pada Stephanie setiap kali dia bebas, bertindak seolah-olah dia tidak tahu tentang Pousan Shadows. Apakah dia hanya melakukan pekerjaan yang tidak berarti atau tidak, berhati-hati tidak akan membahayakan. Han Xiao sudah membuat ratusan obat genetik darinya, tetapi Han Xiao agak bingung dengan apa yang harus dilakukan dengannya. Jika dia tidak tahu bahwa musuh di belakangnya adalah Pousan Shadows, dia mungkin akan membuatnya untuk memproduksi lebih banyak obat-obatan. Namun, Pousan Shadows bisa merasakan bayangannya, jadi menjaga Stephanie adalah risiko besar yang tersembunyi. Sorot mata Han Xiao terus berubah. Pada akhirnya, dia menghela nafas. Dengan sekilas angkatan mekanik, partikel-partikel nanoteknologi melesat dari bola-bola yang dikompresi dan menutupi lengannya seperti pasir hitam, berubah menjadi meriam psionik, menekan kepala Stephanie. Bang bang bang. Setelah beberapa waktu, suara tembakan meriam berhenti. Pintu terbuka, dan Han Xiao berjalan keluar, menggelengkan kepalanya. Meskipun sejarah Stephanie agak tragis, dia tidak berhati lembut. Bayangan Pousan Shadows telah kehilangan diri mereka sendiri dan tidak dapat lepas dari kendalinya. Maut justru melegakan bagi mereka. Hadiah untuk membunuh Stephanie adalah 280% karena membunuh seseorang di beberapa level yang lebih tinggi, memberi Han Xiao lebih dari 350 juta pengalaman, menambah sedikit pengalamannya. Itu juga memberinya kartu pemanggilan karakter Stephanie. Kartu pemanggilan karakter, Stephanie, Resonance Penetration, mengurangi pertahanan fisik target sebesar 50% sampai 80% menggunakan resonansi jarak dekat untuk setiap 100 aktif target durasinya akan berkurang 1 detik. Resonance Penetration, Reduce Physical Defense of the Target by 50% sampai 80% using close serangan Resonance for every 100 NT target as the duration with AC 1 second. Durasi dasar, 24 detik. Durasi minimum, 3 detik. Penggunaan, 0/4. Han Xiao menutup matanya dan mengingat gambar-gambar dari sebelumnya. Ketika berjuang untuk hidupnya, Stephanie tampaknya telah pulih ke dirinya yang sebenarnya. Dia jelas melihat kelegaan dan rasa terima kasih di mata Stephanie saat hidupnya memudar. Kali ini, notifikasi tiba-tiba muncul di antarmuka. "Kamu telah memicu misi, harapan terakhir Stephanie." Pengantar misi, di saat-saat terakhir sebelum kematian, dia memohon bantuan kamu untuk menebus satu hal yang paling disesalnya dalam hidupnya. Persyaratan misi, temukan garis keturunan antrian terakhir. Hadiah, 15 juta pengalaman. Keterangan, ini adalah misi reruntuhan. Beberapa orang mungkin tertarik dengan ini. Memicu misi. Han Xiao sedikit terkejut. Antar adalah peradaban Stephanie, yang sudah lama hilang. Sepertinya tidak bisa melindungi peradabannya adalah penyesalan terbesarnya. Namun, setelah menjadi bayangan Pousan Shadows, kepercayaannya menjadi bengkok, dan dia hanya bisa mengingatnya beberapa saat sebelum kematiannya. Misi kehancuran adalah jenis misi khusus. Hadiah dari antarmuka biasanya sangat rendah, tetapi sebagian besar terkait dengan tempat-tempat yang terkubur dalam sejarah. Menjelajahi reruntuhan akan sering menghasilkan lebih banyak hadiah. Jika aku punya waktu, aku mungkin melakukannya. Liburannya akan segera berakhir. Han Xiao berpikir sejenak, mengeluarkan komunikatornya, dan membalik-balik puluhan halaman melalui daftar kontaknya untuk menemukan Ralph. Dalam sistem kaya Star, armada bergerak dalam mode sembunyi-sembunyi. Ini adalah armada gerilya, terutama dari organisasi yang bermitra, pemberontak pilihan baru, sebagian besar kapal perang adalah model serangan. Di dalam ruang kontrol utama kapal kelas Shining Crow, Komandan Moret dan yang lainnya mengadakan pertemuan strategis di sekitar meja perak. Orang-orang yang bertanggung jawab atas organisasi mitra lain dari armada ini mendengarkan dari samping. Di atas meja adalah peta bintang 3 dimensi, ditandai dengan benteng-benteng tanah Bloodset dan armada yang berwarna merah pekat. Di daerah kami, ada 12 benteng tanah pertumpahan darah. Operasi ini adalah urutan tingkat tertinggi yang diberikan langsung oleh perintah tempur. Termasuk kami, total 27 armada terlibat dalam misi ini. Apa yang kalian pikirkan? Moret adalah manusia film, tubuhnya kurus, dan dia terlihat sangat lemah, tetapi kekuatan serat ototnya dekat dengan paduan. Bobotnya hampir 1 ton. Dia adalah salah satu petarung tingkat tinggi dari pemberontak pilihan baru, seorang pugilis mekanis tingkat Calamity.
Tubuhnya menyatu dengan logam semi-organik. Ketika Han Xiao mengambil cuti dari perang, situasi perang rahasia berubah secara drastis. Tentara Bloodset Land berkumpul dengan pasukan terdepan. Dengan momentum yang tak terhentikan, mereka terus memperluas benteng di angin barat, Kaya, dan sistem bintang Caida. Dalam 2 bulan, mereka membangun ratusan planet benteng yang saling menjaga. Posisi benteng-benteng ini dipilih dengan cermat, memungkinkan mereka untuk memengaruhi banyak zona bintang. Mereka telah menyelesaikan bagian pertama dari cetak biru strategis mereka. Penguasa 3 sistem bintang perbatasan tidak ikut campur dalam perang rahasia tidak resmi. Menurut beberapa gosip, Tanah Pertumpahan Darah telah mengirim utusan untuk menghubungi dan bernegosiasi dengan ketiga peradaban sistem bintang. Meskipun hanya 2 bulan yang singkat telah berlalu, menurut data dan investigasi organisasi intelijen netral, pengaruh Purple Crystal telah turun sekitar 13,7% di ketiga sistem bintang. Mengurangi pengaruh Purple Crystal pada sistem Star Border adalah salah satu tujuan strategis utama kerajaan klan. Memang benar bahwa Star Systems adalah bagian dari Star Clusters, tetapi Star Clusters ditentukan dan direncanakan kemudian. Oleh karena itu, sistem peradaban Star tidak secara teknis di bawah perintah Star Cluster Civilization. Jika pengaruh Purple Crystal turun drastis, Star Systems yang telah menerima undangan dari klan dan tekanan dari dinasti Crimson di masa depan akan mengumumkan kemerdekaan dan bergabung dengan klan. Meskipun perbatasan sistem bintang Colton Star Cluster dan klan Seoul Star Cluster dipisahkan oleh wilayah yang sunyi, perbatasan sistem bintang itu masih dapat menjadi bagian dari Seoul Star Cluster. Dengan teknologi Star Cluster level Stargate, jarak bukanlah batasan. Untuk menetapkan kembali area Star Cluster, faktor yang paling penting adalah dukungan dari peradaban universal. Disinilah klan mendapat kepercayaan mereka untuk merebut sistem bintang ini. Ungu kristal semi-netral, kecuali mereka bersedia menjadi pengikut peradaban universal mereka, Federasi Cahaya tidak akan membantu mereka. Pasukan Tyrant Heber adalah semua elit yang telah berperang ratusan pertempuran. Mereka dikenal di Sateret Star Ring sebagai pasukan militer tingkat atas. Dalam pertempuran langsung, bagian 0 tidak akan cocok untuk mereka. Keuntungan terbesar dari Section Zero adalah strategi mereka. Perintah tempur menerima saran Han Xiao dan menyesuaikan strategi mereka selama 2 bulan ketika Tanah Pertumpahan Darah berada pada kekuatan puncak mereka. Mereka berhenti melihat kerugian dan keuntungan sementara, memecah pasukan Bloodset Land, dan fokus pada pelecehan dan serangan mendadak. Mereka sedang menunggu kesempatan. Moret dan yang lainnya memang sedang mendiskusikan operasi serangan balik skala besar yang telah lama dilakukan. Tentara terbesar Bloodset Land ada di West Wind Star System, tempat ke-8 pejabat Vanguard berada. Selain Black Star, tidak ada yang akan bisa berurusan dengan mereka. Secara komparatif, sistem bintang Kaya memiliki pasukan Tanah Pertumpahan Darah paling sedikit, jadi itu adalah target yang paling cocok, kata seorang sersan staf. Moret mengangguk dan berkata, tujuan dari operasi ini adalah untuk menyingkirkan 12 benteng Tanah Pertumpahan Darah di daerah ini. Ke-12 benteng tersebut dihubungkan oleh stasiun pangkalan hyperdrive. Meskipun mereka memiliki kecepatan penguatan yang sangat cepat, ukuran total mereka tidak akan berubah. 27 armada kami akan menyerang setiap planet benteng dan membagi pasukan mereka. Kemudian, tim pisau akan menyerang dan menghancurkan stasiun pangkalan hyperdrive ini, membuat musuh kehilangan kemampuan untuk dengan cepat menggeser medan perang. Setelah itu, kita akan dengan cepat menghancurkan 12 benteng. Petik 2. Kerumunan itu mengangguk. Ini adalah metode yang tepat untuk berurusan dengan BTS Hyperdrive. Sisi yang menyerang akan berada di atas angin. Strategi Section Zero sederhana dan efisien. 27 armada dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis armada, tim penahan, tim penipu, tim siaga menunggu untuk menyerang benteng, dan tim pisau yang akan menyerang stasiun pangkalan hyperdrive. Moret mengetuk meja. Kami adalah salah satu dari 3 tim pisau. Musuh telah membuat pertahanan yang sangat kuat di sekitar stasiun pangkalan hyperdrive, jadi misi kami sangat penting. Petik 2. Ketika semua orang tiba di posisi mereka, kami akan memulai operasi, kata-kata wakil belum selesai. Tiba-tiba, peta bintang 3D digantikan oleh permintaan komunikasi yang memotong kalimatnya. Ralph muncul dengan tangan di belakang. Dia melihat sekeliling dan dengan keras berkata, operasi ini ditunda sementara. Bala bantuan baru akan bergabung dengan operasi. Merusak, siaga di dekat sini dan menunggu untuk bertemu dengan mereka. Mereka akan menyerbu stasiun pangkalan hyperdrive bersamamu. Petik 2. Menunda operasi hanya untuk bala bantuan. Semua orang tercengang. Moret bereaksi paling cepat. Dia mengerutkan kening dan berkata, siapa bala bantuan ini? Ralph tersenyum puas dan berkata dengan nada gembira, Black Star. Mata Moret berbinar. Itu dia. Setelah pertempuran mengejutkan 2 bulan sebelumnya, Black Star telah meninggalkan medan perang. Sekarang, dia akhirnya kembali. Dengan penolong yang kuat, peluang kami untuk menang bahkan lebih tinggi. Setidaknya dalam hal pejuang tingkat tinggi, kami mendapat keuntungan. Petik 2. Moret mengangguk. Tidak heran operasi ditunda. Itu bisa diterima karena mereka menunggu Black Star. Beberapa hari kemudian, armada tentara bintang hitam tiba di sistem bintang Kaya dan bertemu dengan Moret. Kapal utama terhubung, dan Moret menunggu dengan beberapa kapten kapal di jembatan.
Lubang palka di kejauhan terbuka, dan seorang lelaki dengan pakaian hitam keluar terlebih dahulu, diikuti oleh sekelompok orang yang mengenakan pakaian tentara bayaran. Kali ini, Han Xiao telah membawa 600 kapal perang. Orang-orang yang mengikutinya adalah Herlus, Harmon, dan beberapa perwira kelas B. Reynold bertanggung jawab atas logistik, dan lagi belum kembali. Dengan cepat mengukur Han Xiao, Moret mendekatinya dan mengulurkan tangannya dengan penuh semangat. Aku komandan tim gerilya ini, Moret. Aku dari pemberontak Pilen Baru. Kami menyambut bantuan kamu, Black Star. Petik 2. Hai, Han Xiao menjabat tangannya. Jangan buang waktu lagi, rencana operasinya seperti ini. Petik 2. Keduanya berjalan berdampingan saat Moret menjelaskan langkah-langkah misi ini kepada Han Xiao. Yang lain mengikuti di belakang saat mereka berjalan menuju ruang kontrol utama. Han Xiao terganggu ketika Moret menjelaskan. Ketika menerima misi, Ralph sudah memberitahunya detailnya, jadi apa yang dikatakan Moret diulangi. Ralph telah menantikan kepulangannya. Begitu liburannya berakhir, Ralph mengirim Han Xiao ke sistem bintang kaya untuk bergabung dengan serangan balik yang telah mereka rencanakan untuk waktu yang sangat lama. Dalam 2 bulan terakhir, tujuan yang telah ditetapkan Han Xiao pada dasarnya semua telah selesai. Dia telah mempelajari pengetahuan mutakhir, benar-benar membangun kembali pasukan mekaniknya, menyelesaikan promosi dan naik level hingga 195, mengubah sejumlah besar pengalaman menjadi kemampuan tempur yang sebenarnya, dan mempelajari jenis serangan molding talent yang sangat mengejutkan. Kekuatannya meroket. Karena Purple Crystal berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam perang, mereka memiliki lebih banyak dan lebih banyak harapan untuk Han Xiao. Begitu dia kembali, dia diberi tanggung jawab yang sangat besar. Aku sudah memulai dengan baik. Selama aku terus menyelesaikan tugas-tugas sulit, posisi aku di bagian 0 pasti akan meningkat dengan sangat cepat. Tujuannya adalah menjadikan Black Star Army menjadi kekuatan yang mendapat bantuan dari Purple Crystal, jadi tentu saja, dia tidak akan menolak misi penting. Dia mengesampingkan misi peningkatan kelas untuk saat ini. Pengalaman yang ia simpan di antarmuka terbatas, dan ia takut menyelesaikannya terlalu dini karena waktu pembaruannya 10 tahun. Kekuatannya saat ini sudah cukup untuk menghadapi sebagian besar situasi. Tidak banyak cetak biru warisan LFV, 180, dan sangat rumit untuk didapatkan. Sebelum waktu berikutnya ia bisa bermalas-malasan, Han Xiao tidak akan punya waktu untuk menyelesaikan misi kelas kemajuan. Perang rahasia adalah bagian penting dari rencananya, dia harus menganggapnya serius. Ketika mereka tiba, Moret menyalakan peta bintang 3D dan menjelaskan lebih detail. Baru kemudian Han Xiao mulai mendengarkan dengan seksama. Sebuah misi muncul di antarmuka yang mengharuskannya untuk mengikuti dengan Moret untuk menyelesaikan serangan stasiun hyperdrive. Setelah beberapa analisis, Moret memindai data orang-orang itu, dan ekspresinya menjadi khusyuk. Menurut intelijen, stasiun pangkalan hyperdrive dijaga oleh penjaga yang dikelompokkan ketat. Ada 15 Calamity Grades yang berdiri. Di antara 15 tingkat bencana, 12 dari mereka ditemukan oleh Bloodsetland di Seoul Star Cluster, dan 3 lainnya adalah petugas dari Bloodsetland. Moret menunjuk ke sebuah gambar, di atasnya ada makhluk betina yang tampak garang dengan kulit hijau muda. Dia memiliki rambut pendek dan emas, dan beberapa bekas luka ganas membentang di wajahnya. Dia buta dan menggunakan mata mekanis. Tamaria, Ajudi Catur Tanah Pertumpahan Darah, tingkat bencana tingkat tinggi, julukan Bones Beracun. Dikatakan bahwa dia membunuh lebih dari 1 miliar orang, termasuk 10.000 supers dan 100 Calamity Grades. Rumor ini dilebih-lebihkan, tetapi kebenarannya kemungkinan besar tidak jauh dari itu. Kesimpulannya, dia sangat pembunuh dan seorang wanita gila terkenal di bawah Tyrant. Petik 2. Han Xiao menggosok dagunya dan berpikir, kulit hijau. Dia mungkin memiliki darah Bisman. Bahkan bawahan perempuan Tyrant berotot. Ada banyak orang berbakat di bawah komando Heber. Selain 8 pejabat Vanguard, ada juga banyak perwira Calamity Grade yang terkenal. Hanya saja ke-8 pejabat Vanguard paling terkenal. Moret menatap Han Xiao dan berkata, wanita ini dan 14 Calamity Grades lainnya adalah milikmu. Han Xiao berbalik dan menepuk pundak Herlus. Kamu mendengar pria itu, mereka semua milikmu. Petik 2. Wajah Herlus dipenuhi dengan tanda tanya. Aku bercanda, kenapa aku membiarkanmu mati seperti itu? Han Xiao tertawa, jangan khawatir, ini hanya 15 Calamity Grades. Bahkan jika aku tidak bisa menang, aku tidak bisa lari. Petik 2. Sebuah stasiun ruang angkasa hitam dan logam yang sangat besar melayang di angkasa. Eksteriornya dilengkapi dengan barisan meriam pelindung tingkat satelit. 9 benteng satelit bersenjata mengelilingi stasiun ruang angkasa. Ini adalah T-04 Hyperdrive Base Station, yang merupakan target serangan Section Zero. Pada saat ini, Tamaria dan eselon atas lainnya semua berada di ruang konferensi di dalam pangkalan, menghadiri pertemuan jarak jauh. Komandan Perang, Jorde, muncul di layar proyeksi. Menurut sumber yang dapat dipercaya, 11 hari yang lalu, Black Star meninggalkan markasnya setelah 2 bulan. Kami berspekulasi bahwa dia akan segera kembali ke medan perang. Semua orang yang hadir, perhatikan keberadaan Black Star, katanya dengan nada serius.
Semua komandan Bloodset Land di 3 sistem Star menghadiri pertemuan. Black Star telah kembali ke medan perang, inilah alasan pertemuan ini diadakan. Setelah pertempuran Black Star dengan 8 pejabat Vanguard, Jorde menaruh banyak perhatian pada Han Xiao. Meskipun satu orang tidak akan dapat menentukan seluruh perang, Black Star adalah salah satu pejuang tingkat tinggi paling berbahaya dari bagian nol. Mengirim pemberitahuan hanya untuknya sangat diperlukan di mata Jorde sehingga semua orang setidaknya akan siap. Menurut rumor baru-baru ini dan pertarungannya dengan 8 pejabat Vanguard, aku telah mengatur beberapa intelijen tentang Black Star. Aku akan mengirimkannya kepada kamu semua nanti, kata Jorde. Dia yakin bahwa mengetahui musuh-musuhnya akan memberinya keuntungan dalam pertempuran. Purple Crystal pasti akan menempatkan Black Star di posisi yang sangat penting. Perangkat intelijen Black Star ini dapat memastikan bahwa setiap komandan tahu tentang musuh. Jika mereka diserang, mereka akan tahu bagaimana menghadapi Black Star. Konferensi berakhir dengan sangat cepat, dan komandan stasiun pangkalan T-04 Hyperdrive menerima informasi. Dia hanya melihatnya beberapa detik sebelum Tamaria berjalan ke arahnya dan mengambil komunikator untuk melihatnya sendiri. Komandan stasiun pangkalan tidak bisa berkata-kata. Posisi Tamaria di markas lebih tinggi daripada dia. Wanita berkulit hijau ini bukan hanya kapten lebih dari 10 pejuang tingkat tinggi tetapi juga pengawas. Selain mematuhi perintahnya selama pertempuran, dia biasanya bahkan tidak memperhatikannya sama sekali. Komandan stasiun pangkalan sudah terbiasa. Tamaria hanya melirik sebelum dia mencibir dan melemparkan komunikator ke samping. Aku bertanya-tanya seberapa kuat bintang hitam sebenarnya, tetapi ternyata dia sangat mudah untuk berurusan dengan. Komunikator dasar mengambil komunikator dan menjelajahinya. Dia kemudian segera mengerti apa yang dimaksud Tamaria. Jorde telah menambahkan metode untuk berurusan dengan Black Star di intelijen juga. Memang, hasil pertarungan Black Star dengan 8 pejabat Vanguard menakjubkan. Namun, setelah menganalisis pertarungan, kelemahan Black Star menjadi jelas juga, kemampuan serangannya sangat terbatas. Melalui seluruh pertarungan, dia benar-benar ditekan oleh 8 pejabat Vanguard, hanya bertahan hidup karena badannya yang tidak bisa dihancurkan. Karena itu, masalah yang bisa dia sebabkan sangat kecil. Meskipun Black Star dikabarkan telah menguasai energi psionik baru-baru ini, ada banyak mekanika lain di sekitar alam semesta yang memilikinya. Jauh dari mustahil untuk dihadapi. Selain itu, senjata psionik strategis setara dengan senjata nuklir galaksi. Bahkan peradaban Star Cluster tidak akan menggunakannya kecuali mereka tidak punya pilihan lain, dan mereka pasti tidak akan dalam perang rahasia tidak resmi ini. Kecuali Black Star ingin mengunjungi pengadilan Hegaboye Martial dari 3 peradaban universal dan menikmati lebih dari 100 tahun penjara, ia tidak akan menggunakan energi psionik primordial. Karena banyak alasan itu, Jorde telah merinci metode untuk berurusan dengan Black Star dalam intelijen ini. Yang harus mereka lakukan adalah mengirim 1 atau 2 kelas Calamity berpengalaman dan 3 hingga 5 kelas Calamity normal untuk menghancurkan pasukan mekanik Black Star. Black Star kemudian tidak akan menimbulkan ancaman dan menjadi tidak berguna dalam perang. Menurut bagaimana organisasi bagian nol telah menghindari kehilangan petarung tingkat tinggi, selama Black Star ditangani, ancaman kelas Calamity lain dari bagian nol juga akan berkurang secara drastis. Tidak heran Tamaria menghina, Black Star tidak sesulit yang mereka bayangkan. Meskipun demikian, tubuh Black Star hebat. Taring-taring di mulut Tamaria menunjukkan, dan adanya penuh keinginan dan kekejaman. Aku ingin tahu apakah aku bisa mendapatkan kemampuannya setelah aku memakannya. Budaya ras Tamaria sangat biadab dan berdarah. Mereka percaya mendapatkan kekuatan musuh dengan memakan daging mereka dan bahwa memakan musuh yang kuat akan membuat mereka lebih kuat. Tamaria sangat tertarik pada tubuh Han Xiao dan haus untuk menelannya. Dia menjilat bibirnya. Pada saat ini, alarm dari pangkalan tiba-tiba berbunyi. Ekspresi semua orang berubah ketika mereka buru-buru kembali ke stasiun mereka. Melihat bahwa komandan telah kembali, seseorang dengan cepat melaporkan, Komandan, Stronghold Planet 4 telah diserang. Meminta bala bantuan dari benteng lainnya. Ini adalah data kapal musuh yang dikumpulkan oleh radar. Petik 2. T-04 Hyperdrive Base adalah inti yang mempertahankan lubang cacing di 12 benteng. Segala jenis bala bantuan harus dilaporkan ke stasiun pangkalan. Setelah disetujui, rute penguatan cepat akan dibuka. Pekerjaan stasiun pangkalan adalah mengabaikan segalanya. Komandan stasiun pangkalan dengan cepat memindai melalui laporan dan berkata, benteng mana yang telah merespons. 1, 6, 9, dan 12. Buka saluran penguatan 12. Komandan BTS tidak ragu-ragu. Tim operasional mengangguk dan mulai bekerja. Terlihat melalui jendela proyeksi sudut lebar stasiun ruang angkasa, ribuan sinar biru diluncurkan dari 2 perangkat khusus stasiun pangkalan, menciptakan lubang cacing berbentuk lingkaran berwarna biru tua di kedua sisi. Energi di tepi lubang cacing beriak, meluas, dan secara bertahap stabil. Kedua lubang cacing itu sejajar satu sama lain di lokasi dan ukuran. Saat berikutnya, aliran cahaya hyperdrive melesat keluar dari lubang cacing kiri dan langsung ke lubang cacing kanan dalam sekejap. Ini adalah armada penguat, yang membutuhkan waktu kurang dari 30 detik untuk tiba. Selesai, komandan stasiun pangkalan mengangguk.
Namun, sebelum dia bisa mengatur napas, 3 planet dari 12 benteng-benteng berubah merah pada antarmuka pemantauan lagi, menandakan bahwa mereka sedang diserang. Ini bukan serangan sederhana. Petik 2. Ekspresi wajah Komandan Base Station berubah drastis. Dia dengan cepat memberikan perintah penguatan dan dengan keras berkata, "Pangkalan T-04 Hyperdrive, bersiap-siap untuk pertempuran. Aktifkan semua benteng satelit bersenjata, dan kirim semua armada. Musuh dapat muncul kapan saja." Petik 2. Tanda-tanda ini biasa terjadi ketika menyerang stasiun basis Hyperdrive. Komandan Base Station bereaksi sangat cepat dan langsung menemukan bahwa target Section Zero adalah Base Station. Namun, ini adalah rencana yang harus mereka ambil karena penyerang lebih unggul. Satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah mengalahkan penyerang. Bagian 0 telah secara strategis membagi pasukan mereka selama 2 bulan. Sekarang, efek itu akhirnya muncul. Mereka memilih T-04 Hyperdrive Base Station sebagai target serangan balik mereka karena daerah ini memiliki pasukan terbatas dan belum membangun Stargate jarak jauh. Semua orang di stasiun pangkalan mulai beraksi. Tamaria menyipitkan matanya dan berdiri. Bukan saja dia tidak gugup, dia bahkan tampak bersemangat dan bersemangat. Hebat, akhirnya ada orang di sini untuk bertarung. Aku belum melatih tulang aku terlalu lama. Mereka mulai berkarat. Petik 2. Segera, lebih banyak benteng diserang dan meminta bala bantuan. Meskipun tahu bahwa ini adalah komplotan, komandan stasiun pangkalan tidak punya pilihan selain mengerahkan semakin banyak pasukan. Ketika mereka mulai gugup, radar stasiun pangkalan berdering dengan suara alarm yang menusuk. Peringatan, peringatan, sejumlah besar target yang tidak dikenal mendekati. Petik 2. Mereka melihat jendela kapal, yang sekarang disesuaikan untuk melihat jarak yang sangat jauh. Aliran lampu hyperdrive berhenti dan menunjukkan armada Section Zero. Mereka di sini, komandan stasiun pangkalan mengepalkan giginya. Akhirnya, Tamaria mengepalkan tinjunya dan berjalan keluar dengan langkah-langkah besar. Stasiun pangkalan T-04 Hyperdrive sudah di depan mata, dan benteng satelit bersenjata diaktifkan. Armada musuh telah menyelesaikan persiapan mereka. Sepertinya mereka menebak strategi kita. Petik 2. Moret melihat proyeksi dan tidak keberatan. Dia tidak berpikir bahwa strategi sederhana seperti itu akan membodohi musuh. Itu hanya harus efektif. Waktu terbatas, semua unit, serang. Petik 2. Ketika perintah diberikan, armada ini dengan cepat melaju dan bergerak maju. Melalui identifikasi radar, kedua belah pihak mulai saling menembak dari jarak yang sangat jauh. Balok meriam partikel bersilang mengisi area gelap ruang ini dengan warna-warna cerah. 9 benteng satelit bersenjata membentuk perisai besar berbentuk tidak teratur, melindungi stasiun pangkalan dari serangan. Ada total 3 tim pisau menyerang stasiun pangkalan. Bala bantuan muncul dari 2 arah lain dan membubarkan serangan. Tekanan pada armada Moret sangat berkurang. Tim Han Xiao juga mengikuti Moret dalam serangan itu, bercampur dalam armada. Jarak antara kedua sisi masih sangat besar. Mereka saling menembak dari jauh dan belum memasuki tahap pertempuran jarak dekat. Han Xiao tiba-tiba menerima komunikasi Moret. Black Star, apakah kamu melihat 9 benteng satelit bersenjata? Mereka adalah generator pelindung stasiun induk. Perisai pelindung semacam ini sangat kuat, dan kami tidak punya cukup waktu untuk menghancurkannya secara perlahan. Komandan 2 tim lainnya dan aku telah membahas hal ini. Kami berencana untuk mengirim 1 tim untuk naik ke benteng satelit bersenjata dan menghancurkan setidaknya 1 dari mereka. Petik 2. Moret berbicara dengan sangat cepat. Maksudnya adalah selama 1 benteng satelit bersenjata dihancurkan, perisai pelindung akan memiliki lubang di dalamnya. Sebelum benteng satelit bersenjata lainnya masuk ke posisi untuk menutup celah, mereka akan dapat menggunakan kesempatan ini untuk bergegas menyerang stasiun pangkalan. Misi hanya akan berhasil ketika stasiun pangkalan dihancurkan. Mereka tidak punya banyak waktu. Dalam operasi ini, tim Restren dan tim Vayne memiliki jumlah paling banyak. Karena bala bantuan musuh hanya akan dibagi ketika benteng-benteng ini menghadapi tekanan yang cukup. Dengan cara ini, tidak banyak tim musuh yang dapat membuat cadangan stasiun pangkalan hyperdrive. Mereka harus menggunakan kesempatan ketika musuh-musuh berpisah dan menghancurkan stasiun pangkalan. Tidak masalah. Rekan 1 tim aku tidak perlu mengikuti aku. Aku akan bertindak sendiri. Petik 2. Misi pada antarmuka berubah menjadi menghancurkan benteng satelit bersenjata. Han Xiao mengangguk dan setuju. Dia membiarkan Rizda mengendalikan pesawat ruang angkasa kemudian melompat keluar dari kapal, mengaktifkan setelan mekanis kera gunung dan beralih ke mode perjalanan antar bintang. Dengan busur biru tua, dia menghindari daerah tembak langsung dan menuju ke benteng satelit bersenjata dari samping. Rekan 1 tim lainnya menuju ke benteng lain, dan 2 tim lainnya mengirim kapal juga. Han Xiao pindah sendiri. Selama dia bisa sampai ke benteng satelit bersenjata, dia akan dapat menghancurkannya dengan sangat cepat. Aku lebih cepat dan target yang lebih kecil ketika aku bergerak sendirian. Selain itu, dengan nama aku, lebih mudah bagi aku untuk menahan kombatan musuh tingkat tinggi jika aku bergerak sendiri. Dalam visinya, benteng satelit kecil bersenjata mulai terlihat lebih besar. Dia bisa dengan jelas melihat struktur mekanik di permukaan benteng satelit bersenjata. Segera,
Armada yang ditempatkan untuk menjaga stasiun pangkalan menemukannya, dan beberapa meriam berbalik dan menembaki dia. Dengan layar taktis yang mengingatkannya pada arah meriam partikel berenergi tinggi, Han Xiao berfokus sepenuhnya pada menghindari serangan, kadang-kadang menggunakan hovering shield shuttle untuk membentuk perisai psionik dan memblokir serangan yang tersesat. Tidak lama kemudian, Han Xiao langsung menuju ke armada pertahanan stasiun pangkalan, berlari cepat antara pesawat ruang angkasa musuh. Dengan otaknya yang sangat aktif, dia memproses data luar biasa setiap detik. Han Xiao tidak punya waktu untuk memperhatikan dunia luar, dia benar-benar fokus menangani serangan yang datang dari segala arah. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, tiba-tiba dia merasa bahwa tekanannya menjadi jauh lebih ringan. Han Xiao berbalik dan melihat bahwa, tanpa menyadarinya, dia telah menembus seluruh garis pertahanan. Lebih jauh, Moret dan dua tim pisau lainnya juga dalam pertempuran jarak dekat dengan armada stasiun pangkalan, membagi perhatian musuh dan mengurangi kepadatan serangan di sisi Han Xiao. Akhirnya, beberapa rekan tim yang baik. Mata Han Xiao berbinar. Tanpa penundaan lebih lanjut, dia langsung menuju ke arah benteng satelit bersenjata. Benteng satelit bersenjata berbentuk bulat. Itu tampak seperti planet kecil dari luar. Itu kurang dari 1% ukuran planet Aquamarine. Kedengarannya kecil, tetapi ketika melihatnya dari jarak dekat, Han Xiao merasa itu tidak jauh berbeda dari planet normal. Perisai pelindung biru menghentikannya di luar. Han Xiao menekan ke perisai pelindung dan mengaktifkan penetral perisai itu untuk hasil maksimalnya. Perisai dalam jarak 100 meter mulai bergetar dengan frekuensi tinggi. Cahayanya mulai redup, dan tingkat energinya mulai berkurang. Memperkirakan bahwa perisai telah mencapai titik kritisnya, lengan Han Xiao yang lain berubah menjadi meriam psionik dan menembak tepat ke perisai itu. Dengan ledakan biru, lubang selebar 30 meter muncul di perisai pelindung. Dibandingkan dengan seluruh perisai pelindung, lubang ini sekecil tetesan air di lautan, tapi itu lebih dari cukup besar untuk dimasuki Han Xiao. Han Xiao melihat sekeliling, lubang itu menyusut dari tepinya, memperbaiki dirinya sendiri. Dia memanggil lebih dari 20 kotak tentara dan bergegas masuk sebelum lubang ditutup. Benteng satelit bersenjata ini memiliki atmosfer artifisial sederhana untuk personel pemeliharaan. Han Xiao dengan cepat mendarat di permukaan. Mendarat di tanah, dia melihat sekeliling. Di sekelilingnya adalah pemandangan mekanis yang bergelombang, dingin dan tak bernyawa, penuh dengan keindahan mekanik. Peringatan, HAM, 5 sumber reaksi energi tinggi terdeteksi. Petik 2. Han Xiao menyipitkan matanya dan menoleh. Di ujung langit, 5 musuh dengan getaran kuat, aku Calamity Grade, mendekat dan mendarat di dekatnya. Orang di depan mengenakan setelan mekanik yang ganas dan tebal dan membawa kapak mekanik besar berwarna emas gelap di satu bahu. Mendering. Baju besi wajah orang ini terbuka, menunjukkan wajah ganas dan rambut pendek dan emas. Itu adalah orang yang Moret telah memperingatkan Han Xiao untuk berhati-hati. Adjudikasi tanah pertumpahan ditempatkan di T-04 Hyperdrive Base Station, Tamaria. Aku sudah lama menunggumu di sini. Tamaria menatap Han Xiao dan tersenyum ganas. Ketika dia pertama kali melihat Black Star, dia sangat gembira. Mengikuti rute Han Xiao, dia telah membawa beberapa orang ke satelit ini terlebih dahulu untuk menunggu kedatangan Han Xiao. Dalam hal tugas, dia ditakdirkan untuk berurusan dengan Black Star. Secara pribadi, Tamaria juga berhasrat untuk bertarung dengan Han Xiao. 5 saja, Han Xiao melihat sekeliling dan mencibir. Semua pejabat pelopormu bahkan tidak bisa membunuhku. Kamu meremehkan aku, mungkin akan membutuhkan semua 15 kelas bencana di stasiun pangkalanmu untuk bahkan memberi aku tekanan apapun. Petik 2. Jorde telah menemukan kelemahanmu. Kami tidak mencoba membunuh kamu, jadi kami tidak perlu berlima berada di sini. 5 dari kita lebih dari cukup. Petik 2. Han Xiao tidak terkejut. Setelah pertempuran terakhirnya, Bloodset Land tidak akan lagi mengerahkan banyak orang yang mencoba membunuhnya tetapi malah memutuskan untuk mengirim lebih sedikit orang hanya untuk menahannya. Tamaria menjilat bibirnya, keinginan haus darahnya meluap. Tubuhmu luar biasa. Tunggu aku akan menggigit dagingmu sepotong demi sepotong, mengunyah tulangmu sampai hancur, minum darahmu sampai mengering, mengisap sumsum tulangmu, dan memakan setiap sel dari tubuhmu. Aku mendengar kemampuan pemulihan kamu sangat kuat. Aku harap kamu bisa membuat aku merasa kenyang. Petik 2. Han Xiao merasa jijik. Jika kata-kata ini berasal dari orang lain, mereka mungkin hanya mencoba mengancamnya, tetapi dia bisa mendengar bahwa Tamaria benar-benar bersungguh-sungguh. Wanita ini ingin memakanku. Memelintir, aku tidak suka itu. Ledakan. Pada saat ini, tanah mulai bergetar. Permukaan benteng satelit bersenjata terbuka lebar. Artileri bangkit dari dalam seperti hutan logam, dan semua barel berbalik dan membidik Han Xiao. Ribuan ribu prajurit bis berlari keluar dari bawah tanah dan mengelilinginya. Ini adalah langkah pertahanan benteng satelit bersenjata terhadap musuh di permukaannya. Dalam sekejap mata, musuh ada di mana-mana. Tamaria menutup pelindung wajahnya dan meraung, sebelum perang ini berakhir, kamu tidak akan pergi kemana-mana. Ledakan. Dari jauh, tentara Tousan Beast Soldier langsung menyerang Han Xiao seperti tsunami. Bumi bergetar ketika mereka semakin dekat, dan baju besi mereka yang dibuat khusus bersinar dengan cahaya mematikan.
Tamaria mengangkat lengannya dan membuang kapak emas gelapnya. Kapak itu mengiris angin dan membentuk bola api merah yang berputar saat menabrak kepala Han Xiao. Han Xiao menginjak tanah, dan tubuhnya menembak ke arah langit untuk menghindari lintasan kapak terbang. Kapak yang terbang di udara tiba-tiba mengubah lintasannya dan mengejar Han Xiao. Han Xiao melihat ke bawah dari atas dan melihat rantai paduan yang melekat pada ujung kapak. Rantai paduan tampaknya dapat memperpanjang tanpa batas waktu dengan ujung yang lain melekat pada pakaian mekanik Tamaria. Dia jelas bisa mengendalikannya dari jauh. Seorang penjaga mengambang di belakang Han Xiao kemudian melepaskan perisai psionik dan bertabrakan dengan kapak yang masuk. Mendering. Bunga api terbang ke segala arah. Kapak yang terbakar tidak mampu membuat penyok di perisai psionik dan kembali ke tangan Tamaria saat rantai memendek. Serangan ini menandai dimulainya pertempuran. Philip mengangkat alarm, dan ketika Han Xiao menundukkan kepalanya untuk melihatnya, semua menara artileri di benteng satelit bersenjata ini mulai menembaki dia. Tuk tuk tuk. Laras besar meriam menyemburkan asap dengan rudal dan sinar laser menghujani dia dari segala arah dan dalam berbagai warna. Han Xiao tidak hanya menghadapi 5 Super Secret Calamity tetapi juga langkah-langkah defensif dari benteng satelit bersenjata ini. Pendorong psioniknya diaktifkan pada kapasitas penuh, dan Han Xiao berubah menjadi sambaran petir biru saat ia menghindari gelombang serangan tanpa akhir dengan gesit. Ledakan. Semua ledakan nyaris dihindari olehnya, tetapi sul tinggi gempa susulan memanaskan bagian luar setelan mekaniknya. Awan jamur menutupi seluruh langit dan sambaran petir dari api artileri membuatnya tampak seolah-olah awan badai besar meluas di atas benteng satelit bersenjata. Meriam partikel itu menembus awan gelap untuk mengungkapkan cahaya dunia. Mengabaikan bahaya medan perang, pemandangan ini seperti cahaya Buddha yang menembus ribuan awan dan sangat spektakuler. Awan gelap menutupi penglihatan Han Xiao, dan nilai armor dari pakaian mekaniknya terus berkurang di bawah rentetan tembakan meriam. Ekspresi Han Xiao tetap tenang, dan dia mengaktifkan box tentara bersama dengan bidang kekuatan mekanisnya. Keterampilan, kekuatan mekanisnya ditingkatkan. Energinya memiliki atribut Void baru, dan ia dapat meminjam kekosongan untuk mengirimkan energi. Ini berarti bahwa efisiensi angkatan mekanisnya yang dikirim sangat meningkat. Mendering. Suara armi mekanisnya yang diaktifkan dapat terdengar dari awan, dan armi mekanisnya pergi berperang. Pesanan untuk tentara telah diterima. Wilayah serangan telah dikonfirmasi, Ham. Suara Philip terdengar dari helm Han Xiao. Detik berikutnya, lebih dari 1 juta meriam psionik melepaskan tembakan dan menghujani seperti badai. Ledakan. Seluruh wilayah langsung diratakan, dan tanah logam pecah dari kanon psionik. Bagian mekanis terbang ke segala arah, dan kawah bisa terlihat di seluruh permukaan satelit. Hampir 40% dari kanon pertahanan dihancurkan hanya dalam satu pukulan. Benteng satelit bersenjata sepenuhnya ditindas oleh pasukan Han Xiao. Tentara mekanis Han Xiao turun dan membongkar menara artileri benteng satelit bersenjata. Pertempuran bisa terlihat di sekitar dengan asap perang yang menutupi seluruh medan perang. Tiba-tiba, peringatan energi tinggi terdengar dari pakaian mekanik Han Xiao, dan dia segera menghindar ke samping. Kapak Tamaria kemudian melesat melewati tubuhnya. Mobilitas seorang pugilis sangat tinggi, dan begitu serangan pertamanya gagal, Tamaria berbalik di udara dan mengayunkan kapaknya secara berurutan. Serangannya yang kuat menghasilkan ledakan sonik memekakkan telinga dengan setiap serangan. Han Xiao melepaskan 2 perisai psionik dengan tangannya dan menerima serangan itu tanpa ragu-ragu. Percikan melesat ke segala arah, dan suara dentang nyaring bergema seperti guntur. Swoosh! Nanopartikel perak gelap kemudian bergegas keluar dari tabung di belakang Jaskra Gunung dan berubah menjadi 4 hantu bertubuh setengah. Hantu melayang di belakang Han Xiao dan mengarahkan kanon mereka pada Tamaria dan Han Xiao, yang sedang bertarung. Bang! Keempat hantu meluncurkan serangan putaran pertama mereka tetapi tidak berhasil menghentikan Tamaria dari terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Dia mengedarkan energinya untuk membentuk perisai menyala dan memblokir serangan mereka. Bang! Serangan putaran kedua ditembakkan, dan Tamaria tetap acuh tak acuh. Tingkat serangan seperti itu tidak cukup untuk membuatnya menghindar. Ketika serangan putaran ketiga ditembakkan, Tamaria ingin memblokirnya seperti sebelumnya, tetapi tiba-tiba, dia merasakan kekuatan yang kuat mengabaikan lengannya dan langsung menuju organnya. Teknik pertempuran legendaris diaktifkan. Suara ledakan itu lebih keras dari sebelumnya. Bang! Ekspresi Tamaria turun, dan dia tidak bisa membantu tetapi mundur. Sungguh kekuatan penetrasi yang kuat. Tamaria menekan darahnya yang bergelombang dan memiliki wajah yang kaget. Han Xiao memanfaatkan kesempatan itu untuk memperlebar jarak di antara mereka saat dia melihat informasi pertempuran dari antarmuka. 35% dari true damage dari serangan sebelumnya telah melampaui 12.000 poin damage. Terlepas dari dorongan dasar dari pasukan mekanisnya, dia tidak menggunakan keterampilan lain. Hanya kerusakan sejati tambahan dari teknik pertempuran legendaris.
Skill telah melampaui damage yang berkurang dari 3 putaran serangan. Bakat molding benar-benar menakutkan. Han Xiao berpikir dalam hati. Bakat ini benar-benar kutukan dari semua pugilis. Tamaria harus menjadi pugilis level 230 yang berada di sisi Tanki. Daya tahannya harus sekitar 1600 poin, jadi dia harus memiliki beberapa bakat untuk meningkatkan kekuatan tubuhnya. Kesehatannya juga harus di atas 300.000. Saat ini, kesehatan Tamaria seharusnya lebih dari 50% lebih tinggi dari Han Xiao, tetapi keduanya sangat berbeda. Han Xiao mengandalkan konversi antara energi dan kesehatan, dan tingkat pemulihannya bisa membuat seorang pugilis yang berjalan di jalur menjadi tank meragukan kehidupan mereka sendiri. Bakat ini benar-benar melebihi harapan aku. Selama army mekanisku dapat memastikan bahwa serangan mereka mengenai target. Semua pikiran itu terlintas di kepala Han Xiao dalam waktu kurang dari 1 detik, dan 4 Super Great Calamity lainnya menyusul dan meluncurkan berbagai serangan mereka. Han Xiao buru-buru menghindari semua serangan jarak jauh dan tiba-tiba merasakan serangan datang dari belakangnya. Salah satu lawannya adalah seorang pugilis yang berjalan di jalur kelincahan. Dia dengan lincah membuat jalan di sekitar Han Xiao seperti bintang jatuh, dan belati paduannya menembak ke arah tulang belakang Han Xiao. Dia ingin melumpuhkan Han Xiao. Han Xiao bahkan tidak berbalik, dan keempat hantu runtuh kembali menjadi bentuk partikel nano mereka. Nanopartikel kemudian membentuk tangan mekanis yang tingginya sekitar 7 hingga 8 meter. Jari-jari dan telapak tangan membentuk perisai psionik dan memblokir serangan menyelundup pugilis ini. Bang! Tangan mekanik kemudian membuang pugilis seolah-olah itu membuang sampah. Setelah mengalami kekuatan bakat barunya, Han Xiao tidak lagi melawan Tamaria dan yang lainnya secara pribadi. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan perintah baru, dan setengah dari pasukan mekanisnya mengepung 5 supalam kelas bencana. Dia akan menyerang mereka dari samping untuk mengganggu serangan musuh dan melecehkan mereka. Apakah kamu pikir sampah ini akan bisa berhenti? Kami. Raungan Tamaria bergema, dan api di tubuhnya meledak. Pada saat yang sama, di luar perisai pelindung pangkalan Hyperdrive, Moret dan 2 armada Section Zero lainnya bertarung dengan armada pertahanan musuh. Mereka membual di atas angin pada awal pertempuran dan memaksa musuh mundur. Namun, benteng-benteng lain telah menerima berita dari pangkalan, dan sebagian dari pasukan mereka segera dikirim untuk memperkuat pangkalan Hyperdrive ini. Pertempuran sangat hebat saat ini, dan tidak ada pihak yang menang. Hanya Black Star yang naik ke salah satu benteng satelit bersenjata. Bagaimana situasinya di sana? Petik 2. Moret dapat melihat lokasi Han Xiao dari ruang kontrol utama. Bagian 0 telah mengirim beberapa tim pembangkit tenaga listrik untuk mencoba menaiki 9 benteng satelit bersenjata yang berbeda. Namun, semua yang lain telah dipaksa kembali, dan hanya Black Star yang berhasil naik ke salah satu benteng satelit bersenjata. Telapak tangan Moret dipenuhi keringat dingin. Armadanya saat ini berada di luar perisai pelindung. Apakah dia bisa menghancurkan pangkalan atau tidak tergantung pada apakah Black Star dapat menghancurkan benteng satelit bersenjata. Dia adalah harapan seluruh desa. Tuan, kami telah mengamati pertempuran antara Black Star dan benteng satelit bersenjata. Musuh telah mengirim 5 Super Great Calamity untuk menghentikannya, dan mereka tampaknya telah mengikat bintang hitam. Petik 2. Ini buruk. Moret merasakan jantungnya menegang. Jika Black Star diikat, seluruh pertempuran akan berakhir dengan jalan buntu. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin tidak menguntungkan bagi mereka. Sambil menggertakkan giginya, Moret mengeluarkan perintah. Beritahu 2 armada lainnya. Minta semua Calamity Great Supers mereka untuk membentuk tim kecil dan memperkuat Black Star. Dia telah ditembaki oleh musuh dan membutuhkan dukungan. Petik 2. Di pusat stasiun pangkalan, komandan stasiun pangkalan juga mengamati pergerakan Black Star. Black Star adalah satu-satunya yang menembus perisai pelindung. Tamaria telah membawa orang untuk menanganinya, kata seorang petugas pengamat. Komandan stasiun pangkalan mengangguk dan menatap radar. Tiba-tiba, matanya mengerut. Musuh telah mengirim tim tingkat bencana menuju benteng satelit bersenjata tempat Black Star berada. Mereka berusaha mendukung Black Star, kata komandan stasiun pangkalan dengan suara berat. Untuk berjaga-jaga, kirim 5 Calamity Grades ke Black Star. Kami tidak bisa membiarkan musuh menghancurkan benteng satelit bersenjata kami. Jika base station kehilangan perlindungannya, kehilangan kita tidak akan terhindarkan. Petik 2. Ketika pesanan dikirim, 5 kelas bencana dikerahkan. Kedua belah pihak mengirim bala bantuan ke medan perang tempat Black Star berada. Di benteng satelit bersenjata, Han Xiao telah bertarung dengan Tamaria dan 4 lainnya dengan pasukan mekaniknya selama beberapa saat. Medan perang meluas lebih dari ratusan mil. Di mana-mana mereka melewati, permukaan benteng terkoyak dan berantakan. Pertempuran di langit telah mencapai klimaksnya. Bum bum bum. 5 kelas bencana berlari ke kiri dan kanan. Tentara mekanik yang rusak jatuh dari langit satu demi satu. Ledakan. Kapak mekanik emas gelap berputar seperti tornado, menghancurkan setiap mesin di jalurnya. Tamaria meninju dan menendang semua prajurit mekanik di sekitarnya menjadi berkeping-keping. 4 lainnya juga terus-menerus merusak pasukan mekanik.
Sepertinya musuh tidak bisa dihentikan. Namun, mereka benar-benar terluka dan kelelahan. Serangan hampir sejuta mesin sangat intensif. Mereka akan dipukul cepat atau lambat. Mengikuti persyaratan pemicu dari Legendary Battle Technique, Han Xiao telah mengubah metode kontrol Philip. Dua serangan pertama difokuskan pada membatasi rute menghindar musuh untuk meningkatkan akurasi serangan ketiga. Selanjutnya, dia membagi frekuensi serangan dari berbagai unit. Ini berarti bahwa setiap putaran serangan termasuk banyak true damage. Itu sangat mematikan dan memberi banyak tekanan pada musuh. Tamaria tidak berani mengabaikan serangan itu. Dia harus fokus penuh setiap kali pasukan menyerang. Kalau tidak, jika dia terkena serangan true damage, menderita luka ringan akan beruntung. Dia sangat marah. Ini disebut letalitas terbatas. Jorde, kamu penuh dengan saas triste. Sebagian besar prajurit mekanik kelas rendah masih rapuh ketika menghadapi Calamity Grades, tetapi serangan mereka sekarang berada pada tingkat yang berbeda. Sebelumnya, sebagian besar waktu, Han Xiao telah menggunakan pasukan mekanik untuk mengurangi energi musuh sebelum ia pergi untuk mengalahkan musuh secara pribadi. Namun, sekarang, musuh sepenuhnya terjebak dalam pasukan mekanik dan nyaris tidak bisa bertahan. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mendekati Han Xiao. Philip dengan kuat mengendalikan seluruh pertempuran. Han Xiao cukup bebas untuk melakukan virtual intrusion di benteng satelit bersenjata ini. Benteng satelit bersenjata tampaknya memiliki langkah-langkah pertahanan yang tak terhitung jumlahnya dan telah menahan setengah dari pasukan mekaniknya. Untuk menghancurkan satelit ini dengan cepat, virtual intrusion adalah metode yang paling efisien. Ledakan. Pada saat ini, Tamaria tiba-tiba menggunakan semacam kemampuan dan menembus pengepungan tentara, menyeret nyala api merah darah di belakangnya. Seperti roket, dia berlari ke Han Xiao. Dengan raungan keras, kapak mekanik menebas. Tes. Han Xiao tidak punya pilihan selain menghentikan intrusion virtual. Dua perisai psionik muncul dari masing-masing tangannya dan memblokir serangan ini. Bunyi. Kapak terjebak di antara perisai. Kali ini, seolah-olah kapak tiba-tiba memiliki daya serap, api di seluruh tubuh Tamaria mengalir ke dalamnya saat menjadi semakin merah. Saat berikutnya, gelombang merah darah tebal dan kuat diluncurkan dari kapak. Itu mendarat di jarak 0. Ledakan. Diserang oleh serangan yang kuat, Han Xiao batuk dan hendak mundur. Yang mengejutkan, Tamaria bergerak lebih cepat dan mengikat lengan Han Xiao dengan rantai di ujung kapak, menariknya kembali. Seperti yang aku katakan, kamu tidak pergi kemana-mana. Tamaria meraung dan dahinya berat kepala Han Xiao. Ledakan. Han Xiao merasa pusing. Tamaria memiliki setidaknya 2000 kekuatan, jadi itu normal baginya untuk mengalahkannya dalam hal kekuatan mentah. Getaran menembus modul penyerapan goncangan helm dan menyebabkan dengungan di telinganya. Tamaria baru saja akan terus menyerang, tetapi Han Xiao tiba-tiba keluar dari kerak gunung dan mengekspos tubuhnya. Tidak hanya dia tidak terlihat panik, dia bahkan terlihat sedikit terdiam. Kamu benar-benar sangat ingin mati. Saat berikutnya, tindakan Han Xiao membuat Tamaria bingung. Tidak hanya dia tidak melarikan diri, dia merangkul pinggang Tamaria dan memeluknya. Kamu. Sebelum Tamaria bisa bereaksi, dia secara naluriah merasakan bahaya yang ekstrim. Tiba-tiba, dia menemukan sesuatu, dan seluruh tubuhnya membeku. Semua pasukan mekanik di langit tiba-tiba membalikkan barel mereka dan membidik Han Xiao. Serta Tamaria. Biarkan aku pergi. Tamaria sangat terkejut dan buru-buru berusaha mendorong Han Xiao pergi. Namun, pakaian mekanis kerak gunung, yang sekarang dikendalikan oleh Philip, menembakkan puluhan bola terkompresi yang berubah menjadi segala macam perangkap dan ditanam di sekitar mereka berdua. Dengan semua jebakan itu, tidak ada yang bisa bergerak selama 2 hingga 3 detik. Mereka berdua menjadi target diam. Han Xiao terkekeh di samping telinga Tamaria dan berkata, tidak menyangka begitu, bukan? Aku hanya umpan. Petik 2. Apakah kamu ingin bunuh diri? Hanya setelah Tamaria mengatakan ini barulah dia menyadari bahwa Han Xiao memiliki gelar tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Kemarahan dan keputusasaan muncul di wajahnya. Dia mengepalkan giginya dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak bisa dibunuh? Tidak. Han Xiao berkedip lalu mengatakan sesuatu yang tidak dimengerti Tamaria. Tapi aku kebal terhadap true damage. Saat berikutnya, meriam psionik yang tak terhitung jumlahnya dari semua arah ditembakkan sekaligus. Ledakan. Bola cahaya yang mengembang memakan mereka berdua. 4 kelas bencana lainnya lari dengan sekuat tenaga. Bola cahaya mengembang secara maksimal sebelum meledak. Gelombang kejut meniup semua yang ada di sekitarnya, seperti menggunakan penghapus pada gambar. Bola cahaya yang meledak berubah menjadi puing-puing cahaya berkilau dan jatuh seperti hujan. Di tengah ledakan, Han Xiao sehat dan kuat. Dia memanggil jas mekanis dan mengenakannya lagi. Kemudian, dia melepaskan mayat hangus yang masih mengeluarkan asap hitam, yang memungkinkannya jatuh dari langit. Dengan badan baja, dia kebal terhadap true damage. Melalui siklus kesehatan mana, kesehatan yang hilang dari ledakan dengan cepat pulih. Bukan saja dia tidak terluka, dia bahkan merasa direvitalisasi. Oh,
Itu karena peningkatan atribut dari Advanced Strengthened Life telah menumpuk banyak lapisan. Pantas. Han Xiao sedikit mengangkat alisnya. Menggunakan dirinya sebagai umpan untuk mengendalikan musuh sebelum menggunakan pasukan mekanik untuk memfokuskan api. Ini adalah kartu asnya setelah mendapatkan kemampuan siklus kesehatan mana. Selama musuh mendekatinya tanpa mengetahui, mereka akan jatuh ke dalam perangkap. Setelah mendapatkan teknik pertempuran legendaris, mematikan metode ini telah menjadi kartu as yang sekarang dapat membunuh musuh. Tamaria langsung terbunuh di bawah api fokus. Tidak peduli siapa dia, di mata Han Xiao, dia hanya seorang pugilis kelas A+ yang memiliki sekitar 70% kesehatan, cukup untuk dibunuh dengan satu combo. Han Xiao berbalik dan melihat keempat Calamity Grades yang ketakutan sambil tersenyum. Ayo, mari kita saling mengenal. Keempat kelas bencana menggigil. Dengan ekspresi ngeri di wajah mereka hanya punya satu pikiran di benak mereka. Jangan mendekat. Ledakan. Benteng satelit bersenjata dibajak oleh pasukan mekanik berulang kali. Keempat kelas bencana tidak lagi mengelilingi Han Xiao tetapi berlari untuk hidup mereka. Saat menyerang musuh, Han Xiao juga meretas benteng satelit bersenjata. Bagaimanapun, menghancurkan benteng satelit bersenjata adalah tujuan utamanya. Setelah membunuh Tamaria, empat lainnya tidak berani mendekati dia sama sekali, jadi tidak ada yang memotongnya. Banyak kemampuan teknologi virtualnya ditingkatkan dibandingkan dengan sebelumnya, sehingga Han Xiao berhasil memperoleh kendali atas benteng satelit bersenjata tanpa terlalu banyak upaya. Mekanik kelas A+ virtual dapat menembus sebagian besar kecerdasan buatan. Han Xiao mencari melalui modul-modul benteng satelit bersenjata dan menghela nafas. Tidak ada modul penghancuran diri. Malu. Setelah memikirkannya, Han Xiao mengendalikan benteng satelit bersenjata untuk membuka terowongan permukaannya. Dia kemudian mengirim beberapa tentara mekanik ke benteng satelit bersenjata dan menanam bom psionik sekunder. Dalam hal efisiensi, menghancurkan tungku energi di dalam benteng satelit bersenjata jauh lebih nyaman daripada menghancurkan benteng satelit bersenjata dari luar. Pada saat yang sama di medan perang utama, beberapa pesawat ruang angkasa kecil dan gesit berlari di antara medan perang yang kacau. Di dalamnya ada kelas bencana yang dikirim oleh Moret. Mereka berusaha menerobos pertahanan musuh dan mendukung Han Xiao. Namun, serangan meriam partikel energi tinggi terlalu terkonsentrasi di medan perang, sehingga tim penguat terpaksa mundur lagi dan lagi, tidak mampu menembus musuh. Ketika armada Bloodsetland tiba di medan perang melalui saluran penguatan cepat satu demi satu, armada utama tidak bisa lagi menyediakan perlindungan bagi tim-tim penguatan ini. Situasinya tidak baik, kami terlalu lama. Banyak musuh di benteng telah menyingkirkan tim yang menahan mereka sebelumnya dan tiba di stasiun pangkalan dengan sangat cepat. Jumlah musuh yang kita hadapi telah berlipat ganda berkali-kali. Petik 2. Di dalam flagship, ekspresi Moret berubah saat dia mendengar laporan. Dia mengepalkan giginya dan mendorong kata-kata melalui celah giginya. Jika ini terus berlanjut, kita hanya akan mencapai kemenangan yang menyedihkan. Black Star adalah kunci untuk memecahkan situasi, tetapi dia sendirian tanpa cadangan. Apakah para pembantu yang kami kirim masih tidak dapat menembus pertahanan mereka? Petik 2. Mereka tidak bisa. Musuh tampaknya tahu niat kami dan sepenuhnya memblokir semua rute ke benteng satelit bersenjata seperti Black Star. Ekspresi Moret menjadi tegas. Dia melambaikan tangannya dan berkata, kirim pesanan aku. Semua unit, tarik formasi dan dorong ke depan ke arahnya. Buka jalur untuk tim penguat dan menembus pertahanan musuh. Petik 2. Begitu hukumannya berakhir, semua orang terkejut. Situasi saat ini sangat jelas, itu bisa dibagi menjadi 5 lapisan. Lapisan paling luar adalah tempat Moret dan ketiga armada Section Zero berada. Satu lapisan lagi di dalamnya adalah armada pertahanan stasiun pangkalan. Keduanya saling bertarung. Setelah armada pertahanan adalah perisai pelindung raksasa stasiun pangkalan, memisahkan medan perang eksterior dan inti stasiun pangkalan. Satu lapisan lagi di dalam adalah 9 benteng satelit bersenjata di sekitar stasiun pangkalan. Di tengah semua ini adalah target yang bagian Zero rencanakan untuk hancurkan T-04 Hyperdrive Base Station. Perintah Moret adalah membuat seluruh armada berbaris maju tanpa cadangan dan membuka jalur bagi tim penguat untuk Black Star. Ini tidak berbeda dengan melepaskan kemungkinan mundur dan dengan sengaja memasuki pengepungan musuh. Jika mereka menembus garis pertahanan musuh tetapi tidak dapat menembus perisai pelindung stasiun pangkalan segera, itu akan menjadi akhir dari mereka. Ini pertaruhan. Itu terlalu berisiko. Petik 2. Aku tidak setuju dengan metode sembrono itu. Lebih baik bertarung dengan mantap. Petik 2. Banyak kapten armada keberatan. Mereka milik organisasi yang bermitra dan bukan bawahan langsung Moret. Kelemahan dari pasukan aliansi terlihat lagi, ketika menghadapi bahaya yang mengharuskan mereka mengambil risiko, mereka tidak akan bersatu dan akan memprioritaskan keselamatan mereka sendiri sebelum hasil keseluruhan pertempuran. Keberatan datang dari saluran komunikasi tanpa henti. Ekspresi Moret menjadi semakin marah. Hanya pemberontak pilihan baru yang langsung di bawah komandonya, tetapi mereka masih jauh dari cukup, dia membutuhkan bantuan dari organisasi lain. Bang!
Moret tidak tahan lagi. Dia memukul meja dan memotong keberatan dari berbagai kapten. Aku tahu, kalian masing-masing ingin disukai oleh Purple Crystal dan menjadi mitra jangka panjang peradaban Star Cluster. Tetapi kamu tidak ingin berjuang untuk itu dengan hidup kamu. Apakah kamu berpikir bahwa peradaban Purple Crystal mudah untuk dibodohi? Aku sudah cukup dikalahkan oleh tanah pertumpahan darah berulang kali. Ada peluang tepat di depan kami. Yang mulia Blackstar bertarung melawan musuh dengan nyawanya. Selama kita mendukungnya, kita akan dapat memecahkan kebuntuan dan memenangkan pertempuran ini. Kamu semua organisasi besar dari sistem bintang kamu, terkenal dan terkenal, mengapa kamu semua menjadi sekelompok pengecut? Jika kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengambil sedikit risiko, maafkan aku karena mengatakan ini, tetapi mengapa kamu bahkan ikut perang ini? Petik 2. Saluran komunikasi menjadi sunyi, tidak ada yang bicara. Melihat ini, Moret berkata dengan suara yang dalam, jalankan perintah. Seluruh armada tidak lagi bergerak maju dengan lambat. Mereka menarik formasi mereka dan menabrak formasi armada pangkalan pertahanan seperti palu. Bertahan serangan dari segala arah, armada masuk jauh ke dalam armada musuh dan menuju ke arah benteng satelit bersenjata tempat Han Xiao berada. Pada awalnya, armada musuh dikacaukan oleh perubahan mendadak, tetapi mereka menyesuaikan formasi mereka dengan sangat cepat dan menghalangi armada Moret. Tidak lama kemudian, armada Moret tidak lagi maju dengan cepat. Seperti mereka telah melangkah ke rawa, setiap langkah maju menjadi sulit. Pada titik ini, mereka telah mencapai jauh ke garis pertahanan dan hanya berjarak dekat dari perisai pelindung benteng satelit bersenjata. Namun, sepertinya armada Moret harus mengambil 10 kali waktu yang mereka ambil untuk sampai di sini untuk mengatasi jarak yang begitu pendek. Tunggu sebentar, benteng satelit bersenjata tepat di depan kita. Petik 2. Ruang komando bergetar dari serangan ketika Moret dengan keras memerintahkan, tim penguatan, giliran kamu. Pada saat ini, suasananya tegang di antara tim penguat. Dengan wajah serius, Kapten Calamity Grades dengan lantang berkata, semuanya, bersiaplah untuk pertempuran. Keunggulannya Blackstar membutuhkan bantuan kami. Pergilah. Saat berikutnya, Calamity Grades itu melompat keluar dari pesawat ruang angkasa, bergerak cepat menggunakan pesawat ruang angkasa lainnya sebagai penutup dan akhirnya menembus garis pertahanan di bawah tatapan gugup Moret. Mereka menuju ke benteng satelit bersenjata. Moret menatap Calamity Grades yang penuh harapan ketika mereka dengan cepat mendekati benteng satelit bersenjata. Apakah mereka akan menang atau kalah semua tergantung pada ini. Namun, karena dia sangat gugup, sesuatu tiba-tiba terjadi. Anggota tim penguatan baru saja akan mencapai perisai pelindung benteng satelit bersenjata ketika benteng satelit bersenjata tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan dan meledak. Seluruh benteng satelit bersenjata meledak dari dalam. Benteng yang terlihat seperti planet kecil ini berubah menjadi ledakan yang menyilaukan dalam sekejap mata. Potongan baju besi, bagian, dan mesin yang tak terhitung jumlahnya terlempar, berubah menjadi puing-puing ruang mengambang. Dampaknya sebesar ledakan planet. Saat benteng dihancurkan, perisai pelindung stasiun pangkalan kehilangan salah satu generatornya. Perisai di daerah ini tiba-tiba menghilang, menunjukkan lubang besar lebih dari cukup besar untuk masuk armada. Di belakang lubang itu adalah stasiun pangkalan hyperdrive sekarang tanpa pertahanan. Jalan menuju inti musuh terbuka. Seseorang terbang keluar dari reruntuhan benteng satelit bersenjata. Han Xiao. Ledakan yang tiba-tiba menarik perhatian semua orang di medan perang. Teman atau musuh, mereka semua memandang dengan terkejut di wajah mereka. Blackstar telah menghancurkan benteng satelit bersenjata sendirian. Pasukan mekanik sudah diambil. Han Xiao mengambil boks tentara dan meninggalkan puing-puing. Ada banyak bekas luka bakar di pakaian mekaniknya. Dia melihat anggota tim penguatan segera. Dia melambaikan tangan dan mengirim pesan suara. Kalian terlambat. Anggota tim penguat semuanya siap secara mental untuk pertempuran berdarah ke depan, tetapi sekarang mereka merasa seolah-olah mereka baru saja meninju bola kapas Dumbfounded. Mereka semua memandang Han Xiao. Di mana musuh? Apakah kamu membunuh mereka semua? Mereka benar-benar terkejut. Berapa banyak Calamity Grades yang Blackstar bunuh? Pekerjaan yang luar biasa. Moret tertegun sesaat sebelum dia gembira, berteriak kegirangan. Dia mengira Blackstar ditahan oleh musuh dan tidak mendukung, tetapi sepertinya situasinya berlawanan dengan apa yang dia berspekulasi. Dia tidak pernah menyangka bahwa bintang hitam bisa menghancurkan benteng bahkan ketika dikelilingi oleh banyak kelas bencana. Bagaimana bisa diandalkan? Perisai pelindung pecah sangat tepat waktu, itu adalah kesempatan yang sempurna. Tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal lain, Moret mengambil kesempatan itu dan segera mengeluarkan perintah. Seluruh armada menuju tepat melalui lubang di perisai pelindung raksasa, menembaki stasiun pangkalan dengan intens. Pada saat yang sama, stasiun pangkalan gemetar karena serangan. Adegan di dalam itu penuh dengan kekacauan. Alarm menusuk bergema di setiap sudut. Peringatan, peringatan, serangan energi tinggi terdeteksi. Petik 2. Seperti hitungan mundur mesin penuai yang suram, sinar serangan yang terang dan seperti kembang api di luar jendela dengan cepat mendekat.
Di dalam ruang kontrol utama, komandan stasiun pangkalan memandang keluar jendela kapal, menggigil dan berkedut karena ketakutan. Seperti semua orang di sampingnya, dia putus asa. Dia tidak bisa memahaminya, mengapa Black Star jauh lebih kuat dari yang dikatakan oleh kecerdasan. Dia telah mengirim 5 Calamity Grades untuk mendukung Tamaria untuk berjaga-jaga. Mereka seharusnya berjaga-jaga terhadap bala bantuan Black Star. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Black Star akan membunuh Tamaria ketika kelima Calamity Grades itu masih dalam perjalanan. Dia adalah orang terkuat di sana, namun dia terbunuh begitu saja. Ketika 5 bala bantuan tiba, 4 kelas bencana setelah Tamaria entah mati atau terluka berat. Mereka hancur. Black Star tidak berhenti di situ dan melanjutkan untuk menghancurkan 5 Calamity Grades yang baru saja tiba. Black Star melenyapkan lebih dari setengah pejuang tingkat tinggi yang ditempatkan di stasiun pangkalan sendirian. Cara menangani informasi Black Star di file intelijen sama sekali tidak berguna. Ini benar-benar mengacaukan semua rencana mereka. Komandan BTS ketakutan dan tidak bisa berpikir. Di hadapan kekuatan yang luar biasa, dia merasa tidak berdaya dan tidak punya solusi untuk itu. Yang bisa ia lakukan hanyalah menonton ketika Black Star mengubah benteng satelit bersenjata menjadi kembang api. Waktu sepertinya melambat, dan serangan semakin dekat. Cahaya terang menerangi wajah komandan stasiun pangkalan dan memenuhi visinya. Pada saat ini, dia hanya punya satu pikiran di benaknya. Aku kalah, untuk Black Star. Ribuan serangan mendarat di stasiun pangkalan Hyperdrive, merobeknya berkeping-keping dalam sekejap. Pada titik ini, Han Xiao sudah kembali ke Blacklight Steel. Dia melepas setelan mekanik, memijat bahunya, dan tersenyum ketika dia melihat stasiun pangkalan Hyperdrive dihancurkan. Kemenangan akhirnya, upaya aku tidak sia-sia. Pemberitahuan tentang misi strategis sedang diselesaikan muncul di antarmuka. Menghancurkan benteng satelit bersenjata saja membuat peringkat misi sangat tinggi. Kemudahannya dengan kristal ungu meningkat sebesar 1350, dan dia juga dianugerahi puluhan juta pengalaman. Namun, ini hanya sebagian kecil dari hadiah yang dia terima saat ini. Membunuh Tamaria yang jauh lebih tinggi darinya saja memberinya lebih dari 500 miliar pengalaman. Mendapatkan pengalaman dengan membunuh Calamity Grades sebenarnya cukup efisien. Tanpa pemain di sini, itu opsi yang agak bagus. Perang memang merupakan peluang, di mana lagi dia bisa menemukan begitu banyak musuh kelas bencana. Melalui pertempuran ini, ia memiliki gagasan yang lebih jelas tentang kekuatannya sendiri. Dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, kemampuan tempurnya sekarang berada pada level yang sama sekali berbeda. Dengan teknik pertempuran legendaris, dia bisa menghancurkan sebagian besar lawan hanya dengan pasukan mekaniknya. Meskipun baru saja memasuki wilayah Grade A+, kemampuan tempurnya yang sebenarnya sudah melebihi super kelas A+ tertinggi. Dengan begitu banyak talenta cetakan yang kuat yang bersinergi satu sama lain, efek sebenarnya dalam pertempuran lebih baik daripada yang dia bayangkan. Bahkan tidak mengirim 10 Calamity Grades yang normal untuk melawannya pada dasarnya akan memberinya hadiah membunuh. Selama Beyond Grade A Super tidak mengganggu, yang lain di Bloodset Land seharusnya tidak cocok untukku. Han Xiao hanya memiliki pemikiran ini sejenak sebelum dia segera menamparkan dirinya sendiri dan menyingkirkannya. Hampir saja, aku hampir menandai kematianku sendiri. Han Xiao berbalik untuk melihat medan perang. Dengan base station hancur, musuh kehilangan saluran penguatan mereka. Kebuntuan itu langsung hancur. Semangat dari bagian 0 ditingkatkan, dan mereka mulai membersihkan musuh yang tersisa. Kekalahan total musuh hanyalah masalah waktu. Han Xiao telah menyelesaikan misinya, jadi dia tidak ikut serta dalam pertempuran berikut. Dia mengendur dengan armada Black Star Army di samping. Moret dan ketiga armada mencegat dan mengepung musuh yang tersisa. Akhir dari pertempuran ini sudah diputuskan. Karena cepat berakhir, bagian 0 akhirnya mencapai kemenangan besar pertama mereka. 3 armada membersihkan medan perang dan mengambil hasil rampasan sebelum meninggalkan tempat kejadian dalam kelompok. Setelah lebih dari 1 jam dalam hyperdrive, armada perlahan berhenti di daerah yang aman. Han Xiao menerima undangan Moret untuk menghadiri konferensi pasca perang di kapal induk. Setelah memanggil Herlus, Harmon, dan perwira lainnya, Han Xiao mengaitkan pesawat ruang angkasanya dengan kapal induk. Suara mendesing. Lubang palka terbuka, di depan mereka ada koridor penghubung. Han Xiao memimpin yang lain ke kapal utama. Beberapa resepsionis sedang menunggu di sana. Mereka dengan cepat mendekati dan menyambutnya dengan nada hormat. Yang mulia Black Star, semua orang telah tiba. Mereka semua menunggumu. Petik 2. Memimpin. Han Xiao mengangguk dan mengikuti resepsionis ke pintu ruang konferensi di dalam kapal. Pintu terbuka, dan suara-suara gembira dan menyenangkan datang dari dalam. Suasananya tampak sangat positif. Ada beberapa orang di ruangan itu. Semua orang yang bertanggung jawab atas organisasi mitra dalam armada telah diundang. Setelah akhirnya mencapai kemenangan, semua orang sangat gembira. Han Xiao melangkah, dan obrolan di dalam aula tiba-tiba berhenti. Semua orang memandang, melihat bahwa itu adalah Han Xiao, mata mereka dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat. Mereka membuka jalan bagi Han Xiao.
Black Star, kamu di sini. Cepat, duduklah. Petik 2. Pusat aula adalah meja konferensi bundar, dan semua orang duduk di sana. Moret duduk di kursi tuan rumah. Ketika dia melihat Han Xiao, dia dengan cepat berdiri dan dengan penuh semangat mengundang Han Xiao untuk duduk. Hai, apa kabar? Apakah kamu sudah makan? Han Xiao duduk di kursinya dan dengan santai menyapa yang lain. Haha, sekarang semua orang ada di sini, mari kita mulai konferensi. Yang mulia Ralph memiliki sesuatu yang ingin dia katakan kepada kami. Petik 2. Moret tersenyum dan menekan meja. Gambar proyeksi jarak jauh Ralph muncul di atas bagian tengah tabel konferensi. Ralph berdeham dan berbicara. Semua orang, kamu telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Kamu telah menghilangkan stasiun pangkalan, menyebabkan 12 markas Bloodset-Land diisolasi dan pasukan mereka dipisahkan. Pasukan kami berhasil menghancurkan ke-12 benteng itu dengan korban sangat rendah. Ini adalah kemenangan luar biasa pertama kami. Petik 2. Tepuk tepuk tepuk. Semua orang bertepuk tangan. Moret, kamu sangat menentukan. Kontribusi kamu dalam menghancurkan stasiun pangkalan sangat besar. Kari, kamu menahan musuh dan menyelesaikan misimu. Pierre, kamu. Petik 2. Ralph memuji setiap orang yang hadir satu demi satu. Tepuk tangan berlanjut tanpa henti. Ekspresi Han Xiao aneh, ini mengingatkannya pada pengumuman hasil ujian. Mereka baru saja memenangkan pertempuran, dan sekarang mereka sudah dievaluasi untuk kontribusi mereka. Juga, jasa terbesar dari kemenangan ini. Ralph berbalik untuk melihat Han Xiao dengan senyum lebar di wajahnya. Black Star, kamu menghancurkan benteng satelit bersenjata musuh dan langkah-langkah defensif sendirian, yang dapat dikatakan menjadi titik kunci dalam membalikkan pertempuran. Semua orang mengangguk setuju. Siapa bilang satu orang tidak bisa mengubah pertempuran? Black Star sendiri dapat menyelesaikan misi taktis kunci semacam ini, tindakannya menentukan kemenangan mereka dan memutuskan hasil dari pertempuran kecil itu. Ahem, aku baru saja melakukan apa yang seharusnya. Han Xiao mempertahankan ekspresinya dan melambaikan tangannya seolah itu bukan masalah besar. Moret tidak bisa membantu tetapi menambahkan, jika bukan karena kamu, paling-paling, kita akan berakhir dengan kemenangan yang tragis. Tentu saja, kamu berhak mendapatkan yang terbesar. Pantas. Mulut Han Xiao berkedut, dan dia tidak punya pilihan selain tersenyum sopan. Ralph tersenyum dan berkata, kamu tidak harus rendah hati. Aku sudah melaporkan ke atasan. Mereka sangat puas dengan prestasi kamu. Orang-orang di atas telah memutuskan untuk meningkatkan investasi mereka dalam Black Star Army sebagai hadiah. Juga, mereka akan mempertimbangkan untuk menjadikan kamu mitra jangka panjang. Petik 2. Ketika Ralph mengatakan ini, ekspresi semua orang sedikit berubah. Mereka cemburu. Tujuan terbesar yang mereka miliki dalam bergabung dalam perang rahasia adalah menjadi mitra jangka panjang peradaban kelas terbintang. Black Star sudah selangkah lebih maju dari mereka. Di mata eselon atas kristal ungu peradaban, kepentingan Black Star Army mungkin sudah melebihi salah satu anggota Section Zero lainnya. Sekarang ini yang ingin aku dengar, manfaat sebenarnya. Han Xiao tersenyum. Ngomong-ngomong, kamu juga membunuh adjudikasi Land Pertumpahan Darah, Tamaria. Ini adalah petugas pertumpahan darah tingkat tinggi pertama yang telah meninggal. Tanah pertumpahan darah telah kehilangan anggota penting. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Petik 2. Han Xiao tertegun. Jadi, wanita pengecut yang kubunuh itu adalah petugas pertumpahan darah pertama yang penting untuk mati dalam perang rahasia. Ini berarti bahwa, aku mengambil darah pertama Titi. Jadi, Heber tidak akan marah, kan? Karena kerugian yang mereka alami selama 2 bulan terakhir, Ralph sangat tertekan. Dia terus ingin membalas dendam. Segera setelah Black Star kembali, dia akhirnya membuat Bloodset-Land hilang. Ralph merasa lega. Semakin dia menatap Han Xiao, semakin puas dia. Di matanya, kemampuan tempur yang ditampilkan oleh Black Star melebihi standar Calamity Grades yang normal. Biasanya, hanya Beyond Grade As yang bisa menghancurkan sekelompok Calamity Grades. Namun, Black Star bukan Beyond Grade A. Oleh karena itu, ia merasa bahwa hanya ada satu penjelasan untuk ini, potensi Black Star sangat luar biasa. Selain itu, potensinya menjadi kekuatan nyata terlalu cepat. Dia jelas jauh lebih kuat daripada 2 bulan yang lalu. Purple Crystal telah melihat ke masa lalu Han Xiao sebelumnya. Sekitar 10 tahun yang lalu, Black Star baru saja memasuki galaksi dan membangun kelompok tentara bayarannya. Saat itu, dia bahkan bukan kelas B, namun dalam waktu kurang dari 10 tahun, dia telah bangkit dengan sangat cepat. Ini berarti bahwa Black Star memiliki potensi Beyond Grade A jumlah tertinggi. Selama bertahun-tahun sejak akhir era eksplorasi hingga sekarang, tidak ada Beyond Grade As yang naik secepat Black Star. Ralph sangat gembira. Selama Tyrant tidak melakukan apa-apa, Black Star mungkin bisa menghancurkan semua kelas bencana pertumpahan darah. Dia pada dasarnya adalah senjata pembunuh di antara para petarung tingkat tinggi, keuntungan terbesar yang dimiliki bagian nol. Evaluasi ini tepat setelah pertempuran dilakukan dengan sengaja.
Salah satu alasannya adalah menggunakan Black Star yang memberi penghargaan sebagai contoh untuk mendorong lebih banyak anggota Section Zero untuk memenangkan pertempuran, menghilangkan sisi negatif dari pasukan aliansi. Alasan kedua adalah untuk mengekspresikan sikap mereka terhadap Black Star tentang betapa pentingnya dia bagi mereka. Membunuh dua burung dengan satu batu. Pada saat ini, tidak ada yang menyadari bahwa efek dari pertempuran kecil ini akan jauh lebih besar dari yang mereka kira. Setelah kemenangan ini, Section Zero untuk sementara tidak melakukan operasi serangan balik lagi. Han Xiao meninggalkan armada utama setelah mendapatkan kontak Moret dan yang lainnya. Hadiah untuk misi ini datang dengan sangat cepat. Purple Crystal sangat dermawan, memberinya total 27 juta enas dan sumber daya langka lainnya, jelas menunjukkan pentingnya Han Xiao bagi mereka. Setelah pertempuran ini, Ralph melihat Han Xiao sebagai harta. Dia menyuruh Han Xiao untuk berdiri sementara. Hanya pada misi penting dia akan mempertimbangkan menggunakan kartu truf Black Star. Tidak perlu menempatkannya untuk misi gerilya yang normal. Tentu saja, Han Xiao lebih dari rela mengendur. Dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mencerna sumber daya yang baru saja dia terima dari peradaban emas ungu dan mengisi kembali pasukan mekaniknya. Selanjutnya, lagi juga sedang dalam perjalanan ke sana. Pada saat yang sama, pengaruh perang ini perlahan menyebar. Bagian 0 mencapai kemenangan besar dalam sistem bintang kaya, menghancurkan 12 planet benteng tanah bertumpahan. Kepada berbagai peradaban dan organisasi satelit Star Ring yang telah memperhatikan perang rahasia, berita ini dengan cepat membuat mereka merasa bersemangat. Sejak awal perang, ini adalah serangan balik pertama yang berhasil di bagian Zero. Mereka akhirnya menghentikan serangkaian kegagalan mereka. Organisasi-organisasi ini tahu apa strategi Purple Crystal adalah, menyerahkan beberapa area secara strategis dan memecah pasukan Bloodshed Land. Mereka tahu bahwa perang rahasia akan memasuki jalan buntu cepat atau lambat dan bahwa perang itu mungkin hanya akan berakhir setelah bertahun-tahun. Individu-individu berbakat yang muncul dalam perang rahasia menjadi fokus dari berbagai organisasi. Perang selalu menjadi panggung bagi yang kuat, jalan pintas menuju kehormatan. Selalu ada orang yang menjadi terkenal melalui perang. Untuk semua orang yang telah memperhatikan, Han Xiao jelas adalah bintang paling terang yang lahir di panggung ini. Semua orang memucat dibandingkan di depannya. Titik balik Black Star sejak awal perang adalah ketika dia mampu bertahan dari serangan ke-8 pejabat Vanguard. Dengan itu, ia mendapat julukan Indestructible Body yang tersebar di seluruh Starfield. Hanya 2 bulan kemudian, dia sekali lagi mendapatkan prestasi yang mencengangkan, membunuh 10 Super Great Calamity, termasuk adjudikator tanah bertumpah darah, Tamaria. Dia sekali lagi membuat berita sensasional. Benih Beyond Great A di masa lalu telah sunyi sejak lama. Setelah bertahun-tahun, tak satu pun dari mereka menjadi Beyond Great A. Demikian pula, ketika benih Beyond Great A pertama kali masuk daftar, saat itulah mereka yang paling terkenal. Seperti sebuah siklus, sekarang giliran Black Star. Belum lama sejak Black Star menjadi unggulan Beyond Great A. Dua prestasi ini adalah perbuatan khasnya, memicu diskusi antara banyak orang. Dua prestasi luar biasa ini menghasilkan reaksi kimia, menjadikan Han Xiao topik hangat tingkat bintang lapangan terbaru. Kemasyurannya di satelit Star Ring Rocket, dan posisinya tumbuh dengan cepat. Sebelum ini, Black Star belum dianggap seseorang yang besar di satelit Star Ring, mayoritas posisinya adalah karena naga terapung. Namun, dia secara bertahap telah keluar dari gelar naga terapung, dan posisinya sendiri mulai tumbuh. Dia bisa dikatakan sebagai sensasi semalam. Ans. Melalui pertempuran ini, bukan hanya potensi yang ditunjukkan oleh Han Xiao, tetapi kemampuan tempurnya yang sebenarnya, yang hampir tidak seorang pun di kelasnya dapat menyamai. Bagi banyak organisasi, Black Star hampir setengah Beyond Great A. Sepertinya dia benar-benar memiliki kesempatan untuk duduk di Beyond Great A tahta suatu hari. Kebangkitan setiap Beyond Great A selalu sensasional. Jika Beyond Great A kelima benar-benar muncul di satelit Star Ring, masalah antara Clan dan Purple Crystal akan menjadi tidak penting. Ketika Han Xiao berdiri melawan 8 pejabat Vanguard, organisasi-organisasi besar itu masih menonton, namun, setelah berita tentang dia membunuh beberapa kelas bencana menyebar, banyak orang tidak bisa hanya menonton lagi. Beberapa menginginkannya mati, sementara yang lain ingin dia hidup. Lebih banyak orang ingin menghubunginya. Banyak yang sebelumnya hanya menonton memutuskan untuk bergabung. Han Xiao belum tahu bahwa badai yang telah dia gerakkan telah membuat pengaruh perang rahasia melampaui apa yang seharusnya terjadi. Sebuah topan yang disembunyikan di bawah perang rahasia mulai muncul. Pada saat ini, Clan dan Purple Crystal tidak tahu apa-apa tentang ini, mereka juga tidak berpikir bahwa perang ini akan keluar dari kendali mereka. Di markas Bloodshed Land, khususnya di Istana Tyrant, Heber seukuran gunung kecil duduk di atas tahta melayang, menatap ke bawah pada Jorde yang ketakutan. Tamaria, mati. Jorde menggigil, tidak berani melihat ke atas, dia melihat ke bawah ke tanah dan berkata, dia mati di tangan Black Star. Aku juga bertanggung jawab. Intel aku tidak akurat. Petik 2. Tidak masalah jika mereka yang di bawah Calamity Grade meninggal, tetapi Tamaria berbeda.
Dia adalah salah satu anggota kunci yang telah mengikuti tanah pertumpahan darah melalui pertempuran sejak awal. Dia bahkan telah menerima bimbingan pribadi dari Tyrant sebelumnya. Kematian seorang hakim yang berpengalaman adalah kerugian besar. Oke, kata Heber dengan nada acuh tak acuh. Jorde berdiri diam untuk sementara waktu tetapi tidak mendengar setengah dari kalimat yang dia harapkan, jadi dia dengan hati-hati bertanya, apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan? Sekarat dalam perang adalah akhir yang benar bagi para pejuang, kata Heber perlahan. Dalam perang, kamu bisa membunuh orang, dan orang bisa membunuhmu. Jorde tertegun. Apakah ini berarti bahwa Tyrant tidak berencana membalas dendam? Aku pikir kamu. Kamu pikir aku akan marah dan segera membalas Tamaria. Heber sedikit mengernyit. Lalu, untuk apa aku membutuhkan kalian? Heber mendominasi, tetapi itu tidak berarti dia ceroboh dan impulsif. Dia tenang dan tidak akan mengubah rencananya hanya karena satu atau dua bawahannya meninggal. Selama tidak ada Beyond Grade A di pihak musuh, dia tidak akan dengan mudah bergerak. Ini sudah diputuskan bersama klan sejak lama. Biasanya, Heber akan bias terhadap bawahannya, tetapi dalam perang, dia berdarah dingin. Perang adalah cobaan darah dan api, Heber tidak akan melindungi bawahannya. Dia membutuhkan para perwiranya untuk tumbuh dalam nyala api perang. Bahkan jika mereka semua mati, dia tidak akan merasa sakit hati. Organisasinya adalah alatnya, bukan kelemahannya. Jorde tidak tahu harus berkata apa. Namun, ini belum berakhir, kata Heber. Apa artinya? Jorde bertanya dengan jujur. Dia akan bertanggung jawab atas ini, pertarungan kita tidak akan terhindarkan, kata Heber dengan dingin. Dia memiliki potensi Beyond Grade A, tetapi sampai sekarang, dia masih merupakan Grade Calamity. Jika aku membunuhnya sekarang, itu akan terlalu membosankan, jadi aku akan memberinya waktu untuk tumbuh. Jika dia tetap di Calamity Grade, aku tidak akan melakukan apapun padanya, tetapi begitu dia menjadi Beyond Grade A, aku secara pribadi akan menyerang dan memukulinya hingga mati. Setelah jeda, Heber berkata, jika dia tidak bisa menjadi Beyond Grade A bahkan pada akhir perang, aku masih akan membunuhnya pada saat itu. Tapi, Black Star sangat kuat, dia akan menyebabkan banyak korban bagi pejuang tingkat tinggi kita. Jorde tidak bisa membantu tetapi berbicara. Dia berharap bahwa Heber bisa berubah pikiran dan membunuh Black Star segera. Aku tahu korbannya akan tinggi, Heber menatap Jorde, berbicara perlahan. Karena itu, Black Star adalah musuh yang akan kutinggalkan untuk kalian. Bertahan hidup melawannya, menjadi lebih kuat atau mati. Mereka yang bahkan tidak memiliki sedikit kepercayaan pada diri mereka sendiri dapat meminta untuk kembali ke markas. Mereka tidak akan pernah harus pergi ke medan perang lagi. Petik 2. Heber tahu bahwa Han Xiao kuat, jadi dia ingin menggunakannya untuk melatih para perwira di bawah komandonya. Sekarang semua pasukan memperhatikan Black Star, jika dia, Beyond Grade A, secara pribadi menyerang Calamity Grade, itu akan tampak kecil baginya. Meskipun Black Star adalah biji Beyond Grade A, dia masih bisa dengan mudah membunuhnya. Heber jijik membunuh Black Star di matanya, itu tidak hanya akan menjadi tindakan tercela, tetapi juga akan berpandangan pendek. Membunuh Black Star segera akan paling jelas menghilangkan hambatan perang ini dan mengurangi korban organisasinya. Di mata Heber, itu bahkan tidak layak disebut dibandingkan dengan apa yang dia dapatkan dari membunuh Beyond Grade A. Dia bersedia memberi Han Xiao waktu untuk tumbuh. Tanah pertumpahan darah begitu besar dan kuat karena dia, Beyond Grade A, adalah inti yang menyatukan semua itu. Selama dia ada di sana, tidak ada korban yang tidak bisa dipulihkan. Selama dia ada di sana, tanah pertumpahan darah akan dapat berkembang dengan cepat. Dia membutuhkan lawan yang layak diperjuangkan. Jika Black Star benar-benar bisa menjadi Beyond Grade A, seluruh Field Star akan sensasional. Pada saat itu, jika dia melawan Black Star, tidak ada yang akan memiliki masalah dengan itu. Aku tidak akan menggertak kamu ketika kamu lemah. Aku akan menunggu sampai kamu mencapai levelku, lalu membunuhmu. Mendominasi seperti biasa. Dengan cara ini, pengaruh yang akan dia peroleh akan jauh lebih besar. Kematian Black Star sekali lagi akan membawa kemuliaan pada gelar Tyrant. Dimengerti, aku akan membiarkan semua orang tahu niatmu. Suara Jorde menjadi lebih keras ketika dia ditaklukkan oleh kepribadian Heber. Meskipun, dari cara Jorde melihatnya, membiarkan bintang hitam tumbuh bukanlah pilihan yang bijak. Tapi, sangat mendominasi. Dia memiliki keyakinan mutlak pada Heber. Bahkan jika Black Star menjadi Beyond Grade A, dia masih akan menjadi tandingan Tyrant. Perspektif yang mulia Heber tentang masalah ini ada pada level yang berbeda. Dia melihat peluang yang lebih besar sementara visi aku dibatasi oleh perang ini. Aku terlalu picik. Black Star menjadi lebih kuat lagi. Di Istana Naga Terapung, Aesop sedang melihat berita. Dia menghela nafas dan menatap Ames, yang duduk di atas tahta melayang. Aku masih meremehkannya. Saat itu, aku ingin Black Star menjadi tangan kanan kamu. Aku tidak pernah berpikir bahwa dia akan tumbuh secepat ini. Cepat atau lambat, dia akan meminta untuk meninggalkan Naga Terapung. Petik 2. Ames diam. Dia ingin Han Xiao menjadi lebih kuat,
tetapi dia tidak ingin Han Xiao meninggalkan sisinya. Aesop menghela nafas dan berkata, dia telah melakukan banyak hal untuk naga terapung, tetapi aku telah melihat banyak Beyond Grade seperti sebelumnya. Selain yang diangkat oleh 3 peradaban universal, tidak ada yang mau berada di bawah orang lain. Aku tahu bahwa dia penting bagi kamu, tetapi Sacred Star Ring sangat besar. Dia tidak akan menjadi bawahanmu selamanya. Petik 2. Dia tidak akan bisa pergi, kata Ames dingin. Aesop mengerutkan kening. Jangan disengaja. Tidak peduli apa, Black Star adalah temanmu. Dengan hubungan ini, kalian berdua pasti akan menjadi sekutu. Tidak perlu membuat konflik. Petik 2. Aku bilang, dia tidak akan bisa pergi. Ames mengangkat suaranya dan memotong Aesop sebelum menurunkan pandangannya. Kecuali aku tidak bisa menghentikannya. Pabrik militer Black Star Base nomor 1 begitu besar sehingga ujungnya tidak terlihat. Jalur perakitan yang tak terhitung jumlahnya beroperasi setiap jam setiap hari. Bagian mekanik dirakit menjadi semua jenis peralatan dengan lengan mekanis yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa mekanika berjalan di antara jalur perakitan, mendibak mereka dari waktu ke waktu. Bagian atas pabrik adalah ruang kontrol utama yang dapat memeriksa seluruh pabrik. Setumpuk cetak biru tersebar di meja paduan dekat jendela ruang kendali utama, dibalik oleh tangan seseorang. Reynolds duduk tegak di samping meja, membaca cetak biru dengan ekspresi serius. Kali ini, pintu ruang kontrol utama didorong terbuka, dan Sylvia berlari dengan gembira di seluruh wajahnya. Hei, aku punya kabar baik. Reynolds perlahan-lahan menggerakkan matanya dari cetak biru dan memandang Sylvia. Kak, tolong beritahu, katanya dengan wajah serius. Sylvia sudah terbiasa dengan kepribadian Reynolds dan telah belajar untuk secara selektif mengabaikan bagian-bagiannya. Dia mengangkat tangannya, dan bola kekuatan mekanik berkedip muncul di telapak tangannya. Hehe, aku kelas B sekarang. Bukankah aku luar biasa, kata Sylvia dengan ekspresi bersemangat. Luar biasa, kata Reynolds dengan nada ke atas dan wajah poker. Dia bahkan mengangkat tangannya dan bertepuk tangan. Melihat ini, Sylvia merasa canggung. Dia merasa seperti sesuatu yang dia banggakan mungkin tidak layak disebutkan di mata Calamity Grade. Tapi dia tidak bisa menahan untuk berbagi kegembiraannya. Han Xiao telah membawa para perwira tua berperang, jadi orang yang paling dekat dengannya di antara orang-orang yang tersisa hanyalah Reynolds, yang mengawasi logistik. Biasanya, dia akan mengajukan pertanyaan kepada Reynolds. Meskipun secara nominal Reynolds adalah juniornya, dia sebenarnya dianggap sebagai asisten pengajar Han Xiao. Sylvia tidak bisa menahan kegembiraannya memasuki kelas B dan menjadi bahagia lagi setelah merasa canggung untuk sementara waktu. Dengan aspirasi di wajahnya, dia berkata, guru pasti akan sangat senang ketika dia mendengar tentang ini. Dia selalu memiliki harapan tinggi untuk aku. Petik 2. Yang paling penting, Han Xiao telah berjanji padanya bahwa jika dia bisa menjadi kelas B Super, dia akan dapat fokus pada pertempuran di masa depan dan tidak melakukan pekerjaan rumah setiap hari. Aku bebas. Aku, Sylvia, senang. Setelah menikmati kebahagiaan untuk sementara waktu, Sylvia menyadari bahwa Reynolds tidak mengatakan apa-apa. Dia mendongak dan menyadari bahwa meskipun Reynolds menghadapnya, matanya diam-diam melihat ke arah cetak biru di atas meja. Apakah berbicara dengan aku ini membosankan? Sylvia menjentikkan jarinya, memasang ekspresi marah, dan berkata, berhentilah membuang muka. Aku berbicara kepada kamu. Reynolds menoleh ke belakang dan berkata dengan ekspresi serius seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kamu benar. Wow, tanggapan yang asal saja. Sylvia mengepalkan giginya, menarik napas dalam-dalam, dan menenangkan emosinya. Dia kemudian mengeluarkan komunikator dan berkata, ngomong-ngomong, guru melakukan sesuatu yang hebat baru-baru ini. Lihat, orang-orang di seluruh Starfield mendiskusikannya di semua platform. Mereka semua mengatakan dia memiliki peluang tertinggi untuk menjadi Beyond Grade A berikutnya dari cincin bintang yang hancur. Cek tes, aku tidak pernah berpikir bahwa guru ini luar biasa. Jika dia benar-benar menjadi Beyond Grade A, sebagai muridnya, mungkin kita. Petik 2. Dengan jeda, Sylvia tiba-tiba menyadari bahwa Reynolds tidak bereaksi lagi. Dia mendongak dan melihat bahwa Reynolds sedang melihat cetak biru di atas meja sekali lagi. Masih mencari. Sylvia malu dan jengkel. Dia menjentikkan jarinya lagi lebih keras. Apakah aku, seorang wanita cantik, bahkan tidak semenarik cetak biru yang membosankan itu? Tidak, aku mendengarkan. Reynolds batuk. Dia mengambil komunikator dari tangan Sylvia dan melihat berita di sana. Wajahnya berubah serius lagi, dan dia bergumam, bintang hitam. Melampaui benih Greta. Melihat bahwa Reynolds akhirnya tidak melihat cetak biru itu, ekspresi puas muncul di wajah Sylvia yang halus dan indah. Sebagai sekretaris Han Xiao, dia tahu bahwa durasi kontrak Reynolds akan segera berakhir. Untuk Black Star Army, dia merasa bahwa dia harus membuat Reynolds tetap tinggal. Menurut pengetahuannya tentang Reynolds, keinginan orang ini untuk belajar bahkan melebihi keinginan fisiologisnya. Sylvia merasa bahwa cara terbaik untuk membuatnya tetap tinggal adalah untuk terus mengingatkannya bahwa gurunya telah menjadi lebih kuat dan lebih kuat, menunjukkan kepadanya betapa luar biasanya gurunya. Dengan begitu,
Reynolds mungkin memilih untuk tetap dan terus mengikuti Black Star untuk belajar dan bekerja untuk tentara. Meskipun Sylvia tidak benar-benar ingin berbagi gurunya dengan Reynolds demi tentara, dia memutuskan untuk mengorbankan itu. Beyond Grade A, gumam Reynolds. Biasanya, dia selalu terlihat serius dan formal, tetapi sekarang, dia tampak seperti memiliki sesuatu yang berat di pikirannya. Black Star dapat menyelesaikan ini sekali dan untuk semua. Apa? Sylvia tidak mengerti apa yang dia lakukan. Dimaksud. Tidak ada. Reynolds kembali serius. Pada saat yang sama di kamp pelatihan Black Star Base nomor 1, Brock meletakkan komunikator yang memainkan berita. Dia ingin mengambil cangkir anggur dan meminumnya untuk menekan rasa takutnya tetapi menyadari bahwa tangannya gemetar. Dia adalah sisa-sisa Dark Star. Setelah pemimpin Dark Star hilang, dia tetap mengingat misinya dan percaya bahwa pemimpin itu pasti akan kembali. Oleh karena itu, ia telah bergabung dan menyusup ke dalam tentara bintang hitam, berharap suatu hari menjadi bidak catur yang penting bagi sang pemimpin. Dia sekarang bertindak sebagai sersan bor di pangkalan. Selama beberapa tahun terakhir, Brock telah bekerja dalam ketakutan, tidak berani melakukan apapun di luar garis, dan dengan hati-hati menyamarkan identitasnya, takut dicurigai oleh siapapun. Kepercayaannya pada pemimpin Dark Star adalah apa yang membuatnya terus maju. Namun, ketika dia melihat berita tentang Han Xiao menjadi benih Beyond Grade A, Brock menyadari bahwa kepercayaannya terguncang. Dia tidak bisa tidak ragu-ragu. Jika pemimpin akan benar-benar cocok untuk Black Star, apakah dia benar-benar dapat menyelesaikan balas dendamnya? Bukankah itu kemungkinan besar bunuh diri? Jika demikian, dia tinggal di tentara bintang hitam sebagai mata-mata mungkin mendorong pemimpin ke dalam lubang api. Brock gelisah. Kekuatan luar biasa Black Star membuatnya putus asa. Dia hampir tidak bisa berpikir untuk menolak. Dia diam-diam mengambil keputusan. Jika seorang pemimpin suatu hari kembali dan dia bisa menghubungi dia harus meyakinkan pemimpin itu untuk tidak main-main dengan Black Star. Akan lebih sulit daripada main-main dengan Godora. Di planet peradaban yang hancur di Starfield tertentu, permukaan planet terbakar dengan api dan asap yang tak ada habisnya, tanah hancur, kota-kota hancur, dan tak terhitung banyaknya yang dibantai. Armada yang menyelesaikan invasi menarik barel artileri mereka, perlahan-lahan naik di atas atmosfer, meninggalkan peradaban permukaan planet yang hampir sepenuhnya hancur. Armada penyerang ini terdiri dari 3.000 kapal perang. Namun, tidak jauh dari planet ini, armada besar 1.000 kali lebih besar berlabuh. Kapal perang itu seolah tak ada habisnya, seolah-olah memenuhi seluruh galaksi. 3.000 kapal perang hanyalah divisi kecil dari armada besar ini. Armada dengan ukuran seperti itu bahkan bisa melawan peradaban Star Cluster secara langsung. 3.000 kapal perang kembali ke pasukan besar dengan jarahan mereka, seperti tetesan air memasuki lautan. Kapal perang berbentuk cakram terkemuka dari tim ini menyimpang dari yang lain dan secara bertahap masuk lebih dalam ke dalam pasukan, tiba di pusat armada yang sangat besar ini. Di tengah armada ada kapal utama setinggi planet raksasa. Relatif, pesawat ruang angkasa berbentuk cakram itu seperti kerikil, dan kapal utama raksasa ini seperti gunung. Sebuah tanda mencolok dilukis di baju besi luar kapal utama, seorang pria berkerudung abu-abu. Pesawat ruang angkasa memasuki dermaga kapal utama, terbang menyusuri jalur panjang, dan berhenti di hanggar. Suara mendesing. Pintu palka terbuka, dan pemimpin Dark Star berjalan keluar. Dengan mata tanpa emosi, dia berbalik dan melambaikan tangan, memberi isyarat kepada bawahan di belakangnya untuk membawa puluhan tawanan yang lemah dan mengikutinya. Setelah berjalan sebentar, mereka tiba di depan gerbang paduan yang sangat besar. Penjaga siklop raksasa di samping gerbang melihat puluhan tawanan di belakang pemimpin Dark Star dan tersenyum. Kamu cukup cepat. Masuklah, dia menunggu kamu. Petik 2. Saat dia berbicara, gerbang paduan perlahan terbuka. Pemimpin Dark Star memfokuskan pikirannya, memimpin yang lain, dan berjalan masuk. Pandangan di depan matanya berubah cerah. Suara-suara dan gelombang panas mendarat tepat di wajahnya. Ini adalah istana besar yang sekarang mengadakan pesta. Ada banyak sekali meja yang dipenuhi dengan makanan lezat dan alkohol dari banyak ras, dan ada orang di mana-mana. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai ras sedang menelan daging dan minuman, meraung dan tertawa keras. Ada juga penari wanita yang berjalan di antara kerumunan, yang diraba-raba oleh orang-orang dari waktu ke waktu. Pemimpin Dark Star bahkan melihat bahwa ada seseorang di sudut yang memeluk seorang penari dan menabraknya di dinding, tawanya yang tertawa dan menderu bercampur dengan suara. Kekacauan memenuhi seluruh ruangan. Meskipun telah tinggal di sana selama beberapa tahun, pemimpin Dark Star masih tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening, tidak terbiasa dengan adegan yang merangsang ini. Seorang bisman yang mabuk tersandung. The Dark Star menekan bahunya dan mendorongnya. Dia kemudian berjalan ke pusat istana dengan langkah-langkah besar. Di tengahnya ada tahta kirmizi yang diukir dalam bentuk beberapa makhluk aneh, seperti dewa kuno yang tidak dikenal namanya, yang didoakan oleh beberapa cabang gereja Arcane. Di atas tahta itu ada makhluk kurus berbentuk manusia kurus mengenakan tudung compang camping. Selain wajahnya, tubuhnya tertutup rapat. Dia menghadap ke bawah, tidak membuat satu suara pun.
Tudung menutupi wajahnya. Pemimpin Darkstar datang sebelum tahta. Mengabaikan adegan kacau di sekitar dan suara-suara, dia menunjuk lusinan tawanan di belakangnya yang terpana oleh apa yang mereka lihat. Yang mulia, aku sudah membawa espers. Tiba-tiba, makhluk di atas tahta menggigil, seolah-olah dia bangun dari tidurnya. Dia perlahan mendongak, menunjukkan wajahnya di bawah tenda. Di bawah tudung ada kabut hitam seperti pusaran, dengan titik cahaya merah berkedip di tengah. Dengan metode yang tidak diketahui, makhluk tak berwajah ini entah bagaimana berbicara. Suaranya kasar dan serak, sudah selesai dilakukan dengan baik. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba memutar lehernya. Kabut hitam di bawah kap tiba-tiba menghilang, berubah menjadi wajah manusia bibrida tanpa fitur khusus. Pria berkerudung itu berdiri dan berjalan turun dari tahta dan menuju puluhan tawanan. Pemimpin Darkstar melangkah ke samping. Dia berdiri di depan tawanan pertama, menatap langsung ke mata ngeri tawanan ini, menyeringai dan meraih leher tawanan ini. Saat berikutnya, seluruh tubuh tawanan ini menyusut dan menjadi kering, namun ia tidak mati. Dia jatuh ke tanah dengan mata terbuka lebar, bahkan tidak memiliki energi untuk berbicara sepatah kata pun. Tidak buruk. Pria berkerudung itu menjilat bibirnya seolah dia menikmati rasanya. Kemudian, dia melakukan hal yang sama dan mengubah semua tawanan menjadi cangkang kering sebelum kembali ke tahta. Dia menatap pemimpin Darkstar dengan ekspresi puas. Kamu baik, aku suka kamu. Merupakan kehormatan bagi aku untuk melayani kamu. The Darkstar menunduk dengan hormat. Menurut kesepakatan kami, untuk setiap esper yang memuaskan yang kubawa, kamu. Pria berkerudung itu melambaikan tangannya dan menyela pemimpin Darkstar. Aku tahu, aku akan memberimu armada baru. Aku punya beberapa informasi di sini. Mungkin kamu akan tertarik. Petik 2. Pria berkerudung itu menjabat tangannya. Seorang komunikator mengalir keluar dari telapak tangannya dan mendarat di tangan pemimpin Darkstar. Pemimpin Darkstar membuka dan melihatnya. Ekspresinya langsung berubah. Desas-desus putar Han Xiao bermain di atasnya. Sepertinya dia yang membuatmu melarikan diri dari Sateret Star Ring. Pria berkerudung itu tersenyum tipis. Sepertinya dia bisa menjadi Beyond Grade A. Wajah The Darkstar adalah kuburan. Dia menarik napas panjang dan perlahan berkata, terima kasih atas informasi ini. Sama-sama. Pria berkerudung itu tersenyum dan berbicara dengan nada yang agak ramah. Dia kemudian melambaikan tangan dan berkata, kamu bisa pergi sekarang. Lingkungan yang baik seperti itu jarang terjadi. Jangan ganggu tidurku. Petik 2. Iya, The Darkstar mengangguk dan memimpin bawahannya. Dia tidak peduli dengan lusinan tawanan kering. Koki akan datang untuk memasak mereka nanti. Berjalan keluar dari istana, gerbang paduan perlahan ditutup. The Darkstar melihat ke belakang. Melalui celah di gerbang, dia melihat pria berkerudung itu menundukkan kepalanya dan masuk ke dalam mimpi indah di lingkungan yang kacau, keras dan gila. Benar-benar maniak. Pemimpin Darkstar mengepalkan tangannya, dan rasa takut yang mendalam melintas di matanya. Orang-orang di belakangnya telah mengatur agar dia meninggalkan cincin bintang hancur dan bergabung di bawah lelaki berkerudung ini. Pria ini adalah penguasa armada yang sangat besar ini dan juga Beyond Grade A Super yang mengerikan yang ingin menggabungkan kemampuan pada perjanjian pembatasan kemampuan esper risiko super tinggi bersama-sama. Setelah perjanjian itu, Darkstar telah memberi ember pria berkerudung itu. Dia masih bisa mengingat ekspresi tidak percaya dan kaget di wajah ember ketika dia menyadari bahwa dia telah dikhianati. Namun, perlawanannya sia-sia. Pria berkerudung sangat puas dengan pengorbanan, jadi dia telah membuat perjanjian dengan pemimpin Darkstar. Dia bisa menyediakan armada untuk pemimpin Darkstar, tetapi pemimpin Darkstar harus menukar mereka dengan espers yang bisa memuaskannya. Oleh karena itu, pemimpin Darkstar tinggal di sana sementara waktu. Dia menginvasi dan menghancurkan satu peradaban permukaan demi satu, mencari supers dengan kemampuan esper yang menarik. Setelah beberapa tahun, ia mendapatkan banyak kapal perang dan manusia. Awalnya, pemimpin Darkstar ingin terus membangun pasukannya. Namun, kemampuan tempur Han Xiao yang meroket memberinya tekanan. Mengikuti langkah saat ini, Blackstar mungkin benar-benar menjadi Beyond Grade A Super. Maka, akan sia-sia baginya untuk kembali. Jika ada Beyond Grade A di sistem Garton Star, tidak ada yang bisa menyebabkan masalah. Darkstar tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bangkit lagi. Aku harus kembali secepat mungkin, kalau tidak semuanya akan terlambat. Pemimpin Darkstar membuat keputusan. Blackstar kebetulan sedang berperang, jadi dia bisa mengambil keuntungan dari itu. Selanjutnya, pemimpin Darkstar tidak berani tinggal di sana lagi. Hanya dalam beberapa tahun, dia sangat terpengaruh oleh kekacauan di sana. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika dia terus tinggal, apakah dia akan menjadi seperti orang gila. Armada yang sangat besar ini adalah organisasi Beyond Grade A yang selalu pindah dan pindah. Pria berkerudung adalah pemimpin organisasi ini. Di antara semua Beyond Grade seperti di seluruh alam semesta, dia adalah maniak paling terkenal. Tempat ini menyambut penjahat yang dicari dari setiap Starfield yang tidak memiliki jalan keluar. Itu adalah tanah suci bagi semua penjahat. Ini adalah Valen Ark. Arosia juga mengikuti Han Xiao ke perang. Dia tinggal di armada dan mengendur seperti Han Xiao.
Di dalam sebuah ruangan dengan lampu yang mati, Arosia memeluk lututnya, duduk di sudut, dan menatap ke kegelapan di depannya dengan kosong. Kali ini, titik-titik puing-puing cahaya tiba-tiba muncul dari udara tipis dan terbentuk menjadi bentuk cerah seorang pria, menerangi ruangan. Itu Rizda. Itu kamu. Arosia tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Tubuh Rizda bergetar. Dia kemudian berbicara. Hebat, jika Blackstar menjadi Beyond Greta, dia akan bisa melawan Mechanic Empire. Orang-orang kita mungkin diselamatkan. Petik 2. Oh, Arosia tidak menanggapi dengan terlalu bersemangat. Tapi Blackstar mungkin tidak mau melawan Mechanic Empire. Kamu dan aku harus meyakinkannya. Dia harapan terbesar kami, kata Rizda. Arosia terdiam beberapa saat sebelum tiba-tiba bertanya, dia mungkin mati, kan? Semuanya mungkin, tidak ada yang mutlak. Rizda menggelengkan kepalanya dan menghindari topik pembicaraan. Ingat apa yang aku katakan. Kemudian, Rizda menghilang, dan ruangan kembali menjadi gelap. Arosia mengubur dagunya di antara lututnya dan menatap kosong. Sementara itu, lagi masih dalam perjalanan ke sana. Setengah bulan telah berlalu sejak pertempuran yang menghancurkan stasiun pangkalan Hyperdrive. Tanah pertumpahan darah tampaknya juga berhati-hati, jadi tidak ada konflik besar antara kedua belah pihak untuk saat ini, hanya pertempuran kecil. Purple Crystal tidak punya misi baru untuk Han Xiao, jadi dia membawa armadanya dengan siaga. Selama waktu ini, ia telah mempelajari jarahannya, benteng satelit bersenjata. Ada total 9 benteng satelit bersenjata. Setelah stasiun pangkalan dihancurkan, semua benteng satelit bersenjata lainnya telah disita. Han Xiao telah menerima satu dari Moret juga, dan dia telah mengambilnya kembali untuk tujuan penelitian. Cetak biru untuk satelit mekanis besar semacam ini sangat berharga. Model yang satu ini, Studshield, Military Satellite Fortress. Han Xiao perlahan memperoleh cetak biru selama setengah bulan terakhir. Meskipun ia tidak memiliki pengetahuan canggih yang diperlukan, yang membuatnya tidak mungkin untuk mendapatkan cetak biru lengkap, ia memang mendapatkan beberapa teknologi yang berguna seperti generator perisai yang digunakan oleh stasiun pangkalan Hyperdrive, yang juga bisa diterapkan pada perisai psionik. Meskipun dia tidak bisa membangun versi lengkap dari benteng satelit bersenjata, Grid Mechanic Han mampu menggabungkan cetak biru dari versi menyusutnya. Meskipun ukurannya lebih kecil, ia memiliki fungsi yang sama seperti aslinya, hanya saja tidak sekuat itu. Benteng satelit bersenjata pada dasarnya adalah peralatan strategis, bukan senjata tempur antara supers. Han Xiao berencana untuk mengubah beberapa pangkalan bintang hitam yang dibangun di atas planet administratif menjadi benteng satelit, setidaknya memberi mereka sejumlah kemampuan manuver. Han juga menyita baju besi khusus prajurit elit Bloodsetland, Thousand Beast Soldier, yang ia ubah menjadi cetak biru sendiri dan melakukan perbaikan awal. Di ruang modifikasi mesin, Han Xiao berdiri di depan deretan lemari, melihat berbagai jenis pakaian mekanik di dalamnya. Thousand Beast Soldier Armor, Armor Sunil NCO Class dan Armor Commander Class, Armor Snake Series, dan beberapa cetak biru setelan mekanik standar. Jika aku menggabungkannya bersama-sama, aku harus mendapatkan cetak biru setelan mekanik tingkat tinggi yang berkualitas tinggi. Han Xiao membelai dagunya dan merenung. Dia bermaksud untuk membangun seri baju besi khusus untuk Black Star Army untuk digunakan sebagai perlengkapan standar baru untuk tentara. Ini bukan ide yang aneh, tetapi sesuatu yang sudah dipikirkannya sejak lama. Karena dua prestasi yang menakjubkan, ketenarannya di seluruh Starfield meroket melebihi harapannya. Awalnya, Han Xiao berpikir bahwa tentara bintang hitam hanya akan dapat berkembang perlahan dan mantap karena para pemain tidak ada di sana, tetapi perang terbukti memiliki peluang terbesar sekali lagi. Diskusi panas baru-baru ini tentang dia menjadi benih Beyond Greta membuatnya menyadari bahwa ini adalah kesempatan besar. Beberapa target pengembangan sekarang dapat dimajukan. Dia selalu ingin meningkatkan pasukan dari kelompok tentara bayaran menjadi angkatan bersenjata seperti tanah pertumpahan darah. Satu set baju besi milik fraksinya sendiri setara dengan budaya seragam sedan, yang akan membantu meningkatkan kohesi fraksi lebih efektif daripada simbol tentara semata. Namun, sebagian besar orang yang menjadi tentara bayaran bebas dan longgar. Jika dia memaksakan transformasi bisnis, dia akan kehilangan sebagian dari mereka yang tidak mau berjanji kesetiaan mereka. Lagi pula, tentara bayaran tidak pernah khawatir tentang kemana harus pergi berikutnya, sehingga mereka tidak akan dengan mudah menjanjikan kesetiaan mereka kepada kelompok tentara bayaran. Meskipun demikian, pencapaiannya baru-baru ini telah membuat orang percaya bahwa dia memiliki peluang yang sangat tinggi untuk mencapai Beyond Greta. Batas atas angkatan bersenjata bergantung pada kekuatan pemimpin. Kohesi organisasi Calamity Grade yang normal bahkan tidak dapat dibandingkan dengan organisasi Sith Beyond Greta. Sebagai contoh, tanah pertumpahan darah, dengan asumsi bahwa ia telah tumbuh ke ukuran sekarang tanpa Terran, pasti akan memiliki banyak masalah. Secara internal, otoritas akan dipegang oleh beberapa kelas bencana, tidak ada yang puas dengan berada di tingkat yang sama dengan yang lain, sehingga menyebabkan perselisihan internal dan konflik faksi. Secara eksternal, tanpa pemimpin Beyond Greta, meskipun merupakan organisasi yang sangat besar, tidak ada yang bisa menyatukan mereka. Pada akhirnya, mereka pasti akan berpisah.
Oleh karena itu, seorang pemimpin yang dapat menekan segala sesuatu di dalam menentukan batas atas dari angkatan bersenjata. Han Xiao telah menjadi pusat perhatian baru-baru ini, dan reputasinya telah melampaui kisaran kelas bencana yang normal. Melalui kontaknya, ia mengetahui bahwa banyak organisasi intelijen bahkan memanggilnya setengah Beyond Greta. Banyak organisasi percaya bahwa ia akan menjadi Beyond Greta. Organisasi-organisasi itu tidak buta, catatan pertempurannya adalah bukti kuat, jadi tidak ada yang mau meremehkannya. Saat posisi pemimpin fraksi meningkat, seruan tentara bintang hitam juga berubah. Bahkan tentara bayaran tahu bahwa mengikuti Beyond Greta yang mungkin akan menjadi masa depan yang lebih menjanjikan, sehingga jumlah orang yang hilang dalam transformasi bisnis akan berkurang secara signifikan. Tidak hanya itu, dengan posisinya saat ini, ia bahkan bisa menarik lebih banyak bakat baru. Karena reputasiku, pengaruh tentara bintang hitam tumbuh setiap hari. Ini adalah peluang bagus untuk meningkatkan. Petik 2. Han Xiao sedang dalam mood yang bagus. Dia awalnya berniat untuk mengembangkan pasukannya melalui dukungan dari peradaban Purple Crystal, tetapi yang mengejutkan, ketenarannya sendiri tampaknya telah membuatnya melebihi apa yang telah direncanakan untuk dicapai untuk organisasi selama periode pembaruan. Kekuatan adalah yang paling penting. Ekspansi ini adalah kesempatan untuk meningkatkan Black Star Army. Ada banyak tujuan yang harus dicapai. Pertama, transformasi bisnis. Kedua, perluasan tenaga kerja. Ketiga, peningkatan pasukan bersenjata. Keempat, menjadi mitra jangka panjang Purple Crystal. Selama 3 yang pertama selesai, tujuan keempat seharusnya tidak menjadi masalah. Tentu saja, yang terpenting adalah kekuatanku sendiri. Ketika aku selesai dengan masalah sepele ini, aku harus mengambil periode waktu untuk mendapatkan cetak biru warisan untuk menyelesaikan misi kelas kemajuan. Setelah itu, selesaikan promosi level 200 sesegera mungkin. Semakin kuat aku, semakin cepat tentara akan berkembang. Petik 2. Han Xiao merenung dan dengan cepat menetapkan daftar tujuan. Dia tidak berharap untuk melakukan ini dengan baik sebelum perang, dia juga tidak berharap untuk memicu diskusi seperti itu. Cara dia melihatnya, rencana pengembangan yang dia tetapkan terlalu konservatif. Gelombang diskusi di sekelilingnya ini adalah kesempatan yang sangat langka yang harus dia ambil. Dong, dong. Saat itu, seseorang tiba-tiba menggedor pintu kamar modifikasi dengan keras. Siapa ini? Han Xiao kembali fokus dan membuka pintu. Perut berbulu dan berotot memasuki visinya. Han Xiao menatap Harmon setinggi 3 meter yang berdiri di luar pintu. Lagi-lagi, dia ingin melihatmu, kata Harmon dengan suara rendah dan teredam. Oh, kupikir dia akan melemparkan aku alasan bahwa mesin hyperdrive pecah dan menyeret kakinya sampai akhir perang untuk kembali. Han Xiao terkejut. Harmon menggaruk kepalanya yang berbulu dan mendengus panjang, seolah-olah otot-otot di otaknya tidak bisa memproses makna kalimat itu. Ngomong-ngomong, Han Xiao tiba-tiba teringat sesuatu. Kenapa kamu yang melapor? Di mana Herlus? Petik 2. Biasanya, jika Sylvia pergi, Herlus akan menjadi sekretaris prianya, pria dewasa yang lebih tegas dan dapat diandalkan. Dia memintaku untuk membohongimu bahwa dia sedang berlatih, kata Harmon dengan nada lurus, mengeluarkan getaran kuat dari kata sembrono. Mulut Han Xiao berkedut, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Lalu, apa yang sebenarnya dia lakukan? Dia bermain kartu. Han Xiao terdiam. Oke, aku mengerti. Aku akan pergi untuk melihat lagi sekarang. Petik 2. Han Xiao menutup pintu dan berjalan sebentar sebelum mengingat sesuatu. Dia menoleh ke Harmon dan bertanya, ngomong-ngomong, berapa tahun sampai pertempuran pemilihan untuk kepala suku kamu? Harmon adalah salah satu pewaris suku Rockfall peradaban Luhan Bisman, misi sampingan darinya adalah bergabung dengan Liga Perang dan membantunya menjadi kepala suku. Jika dia ingat dengan benar, ini harusnya merupakan misi sampingan versi 3.0, tetapi jika alur ceritanya berubah, Han Xiao memutuskan untuk bertanya lagi. Harmon menghitung dengan jari-jarinya sebentar dan berkata dengan nada ragu-ragu, aku pikir 11 tahun lebih sedikit 3 hari. Harapan hidup rata-rata Luhan Bisman adalah sekitar 250 tahun, yang cukup lama. Pemilihan kepala adalah peristiwa besar, biasanya memberi lebih dari 10 tahun bagi para kandidat bagi mereka untuk membentuk liga perang mereka. Ini karena satu seleksi sering menentukan ketua untuk 200 tahun ke depan. Untung kamu memiliki teman, kata Han Xiao dengan pasrah, kalau tidak, aku curiga kamu akan melewatkan pertarungan seleksi dan kehilangan posisi sebagai pewaris. Harmon membuka matanya lebar-lebar dan meniupkan bibir bawahnya dengan sedih, bibirnya yang tebal bergetar. Han Xiao langsung menuju jembatan dan segera melihat lagi, yang telah lama menunggu. Dia tersenyum dan berjalan maju, menepuk bahu lagi. Kamu kembali. Ya, aku tidak mati di jalan, gumam lagi. Aku pikir itu mengambil semua keberuntungan yang aku miliki dalam hidup aku. Senyum Han Xiao menegang. Kamu terlalu pesimis. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan sebelum kamu pergi? Han Xiao berkata dengan pasrah. Iya, lagi mengangguk dan berkata, kamu bilang kamu akan membatalkan pekerjaan aku dan memberi aku kenaikan gaji. Tidak,
Aku tidak. Jangan omong kosong *T. Han Xiao mengepalkan giginya. Aku bilang ketika kamu kembali, kamu akan menjadi wakil kapten. Oh, kalau begitu aku salah ingat. Lagi menjaga wajah lurus. Apakah kamu yakin? Han Xiao curiga. Mengapa aku merasa seperti kamu sengaja melakukannya? Mendengar keraguan Han Xiao, wajah lagi menjadi kesal ketika dia bergumam. Kamu tidak percaya padaku. Seharusnya aku tahu. Orang-orang seperti aku tidak memiliki kredibilitas. Petik 2. Cukup, kamu, kata Han Xiao dengan pasrah. Karena kamu tidak keberatan, aku akan mengumumkan kepada seluruh pasukan bahwa kamu adalah wakil kapten pertama. Ngomong-ngomong, aku juga berencana mengumumkan masa lalu kamu. Kamu pernah menjadi komandan penyihir terlarang Retro BAB tersembunyi. Masa lalu ini akan meningkatkan reputasi kamu, dan tidak ada yang akan bahagia tentang kamu menjadi wakil kapten. Apakah kamu memiliki pertanyaan? Petik 2. Lagi mengangguk. Dia tidak keberatan, tetapi dia menekankan satu hal. Jangan lupa, kamu berjanji bahwa posisi wakil kapten aku hanyalah sebuah gelar, dan beban kerja aku tidak akan bertambah. Tidakkah kamu ingat itu sejernih kristal? Penunjukan wakil kapten dengan cepat dikirim ke komunikator dari ratusan ribu anggota resmi Black Star Army. Ketika membuka kelompok tentara bayaran Black Star Army, di bawah kolom pemimpin, posisi wakil kapten yang selalu kosong akhirnya memiliki nama depan tertulis di dalamnya, Lagi Swear. Lagi hanya bergabung untuk waktu yang sangat singkat, jadi masih ada sejumlah besar anggota tentara bayaran tingkat menengah hingga rendah di dalam angkatan bersenjata yang tidak mengenalnya. Dengan rasa ingin tahu, kebingungan, terkejut, dan sebagainya, mereka membuka resume Lagi dan langsung terkejut. Tidak hanya wakil kapten yang baru diangkat sebagai Grade A+ Super, ia juga mantan komandan terlarang Retro BAB terlarang, serta murid keempat dari Magus Austin. Masa lalu Lagi sangat mengesankan. Beberapa orang luar tahu tentang apa yang terjadi antara Lagi dan Austin. Bagi banyak orang, ini adalah anggota inti dari organisasi Beyond Grade A yang pergi dan bergabung dengan Black Star Army. Han Xiao berada di puncak popularitasnya, jadi setiap tindakannya menarik perhatian dari banyak orang. Tidak hanya anggota militer, berbagai organisasi yang memperhatikannya juga terkejut. Salah satu anggota inti Magus sekarang adalah wakil kapten tentara bintang hitam. Apakah mereka sekarang bekerja bersama? Persepsi tentara bintang hitam telah berubah secara halus untuk orang yang tak terhitung jumlahnya, termasuk anggotanya. Prestasi Black Star baru-baru ini dan ekspansi tentara bintang hitam tampaknya menunjukkan kenaikan yang tak terhindarkan. Seperti yang bisa dilihat banyak orang, Black Star ingin menggunakan pengaruhnya yang melonjak untuk memberi manfaat pada Black Star Army, yang berniat untuk menjadi VIP tingkat lapangan bintang. Pertanyaan yang menyusul tiba-tiba memicu minat dari semua pihak. Apa yang akan dilakukan naga terapung jika Black Star naik? Lagi pula, Black Star Army secara nominal adalah tim lapangan Floating Dragon. Sekarang Black Star menunjukkan Beyond Grade A potensial. Jika dia memenuhi potensi itu, akankah dia terus tinggal di bawah Ames mengingat jumlah ambisi yang dia tunjukkan? Meskipun masih belum jelas apakah Black Star akan menjadi Beyond Grade A, ambisi tidak mudah untuk dihapus. Posisi Black Star yang melonjak akan mengubah cara berpikirnya cepat atau lambat, menggembungkan ambisinya. Banyak sekali orang yang bersemangat ketika memikirkan kemungkinan masa depan. Jika pengumuman wakil kapten menarik perhatian, pengumuman Han Xiao selanjutnya memicu gempa bumi. Black Star Army secara terbuka mengeluarkan perintah rekrutmen skala besar ke seluruh ring Star Sateret. Han Xiao berencana memanfaatkan judul Beyond Grade A untuk menarik sejumlah besar bakat. Dia percaya bahwa ada banyak orang yang berani bertaruh bahwa dia akan menjadi Beyond Grade A. Bergabung dengan saat ini akan lebih dihargai daripada bergabung dengan organisasi Beyond Grade A, itu setara dengan menjadi mitra pada awal bisnis. Bahkan jika mereka kehilangan taruhan, itu hanya akan menghabiskan waktu, sehingga kerugian akan berada dalam kisaran yang dapat diterima. Itu pertaruhan besar. Ketika Black Star Army membuat pengumuman, banyak orang dan organisasi di sekitar 10 atau lebih Star Clusters di Sateret Star Ring tergoda. Saat perintah perekrutan dari Black Star Army dikirim, praktis setengah lapangan bintang meledak karena kegembiraan, dan semua responden mulai berkumpul. Hanya dalam 10 hari, Philip telah menerima resume yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai sektor dari Sateret Star Ring. Naik di tengah gelombang opini publik yang memanas ini, jumlah pelamar jauh lebih besar daripada rekrutmen mereka sebelumnya. Target itu tidak hanya menuju tentara bayaran asli. Selama seseorang tidak memiliki tag dicari, pada mereka, semua orang akan diperlakukan sama. Philip pertama-tama mengeliminasi kandidat yang lebih lemah dan melakukan penyaringan batch pertama dari talenta berperingkat teratas. Hanya orang-orang ini sudah berjumlah 1,4 juta, lebih dari jumlah total tentara bintang hitam. Ini secara efektif akan menggandakan staf resmi Black Star Army beberapa kali lipat. Lebih dari 1 juta orang telah dipilih, dan ini bahkan bukan hasil akhir. Han Xiao siap untuk membuka pintu air sepenuhnya daripada membatasi entry kali ini. Dengan ketenaran dan reputasinya, ia sudah memiliki kualifikasi untuk membentuk organisasi besar. Kali ini, dia memanfaatkan kesempatan itu sepenuhnya.
Sekarang bukan saatnya untuk mempertimbangkan apakah perekrutan yang berlebihan akan menyebabkan mereka dapat menyerap anggota dengan benar. Rekrutmen ini tidak hanya ditargetkan untuk bakat tetapi juga cara untuk menunjukkan pengaruhnya. Semakin sensasional tanggapan ini, semakin tinggi posisi Black Star Army di seluruh Starfield. Jika seseorang menggabungkan hasil rekrutmen dengan ketenarannya saat ini, ia akan dapat mengukir keberadaannya ke dalam hati pengaruh yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, naik ke puncak dalam satu langkah dan menjadi kekuatan terkenal di cincin bintang hancur. Dibandingkan dengan organisasi besar lainnya, Black Star Army, meski berskala besar, tidak memiliki reputasi dan pengaruh. Namun, ini tidak mencegah popularitas faksi mereka naik. Ini sangat bermanfaat bagi perkembangan masa depan mereka, jadi dari perspektif Han Xiao, badai opini publik dimanfaatkan dengan sempurna. Sebagian besar bakat yang direkrut dalam angkatan pertama memiliki semacam ketenaran di sektor masing-masing. Setidaknya 60% juga pejuang antar bintang elit yang diperkeras pertempuran, dengan yang terendah di kelas C. Sementara jumlah super kecil, jika seseorang mengarahkan mata mereka ke seluruh Starfield, jumlah totalnya masih sangat besar. Baru-baru ini, perang rahasia mulai berubah menjadi tarik ulur perang. Tidak ada tanda-tanda aktivitas di kedua sisi, dan ada waktu luang untuk menangani urusan internalnya sendiri. Purple Crystal sangat mementingkan potensi Han Xiao dan senang melihat Black Star Army berkembang dengan sendirinya. Selain itu, ini secara tidak langsung berarti suplemen untuk bagian 0. Lebih dari 1 juta pendatang baru kemudian melakukan perjalanan ribuan mil dari berbagai gugus bintang ke sistem bintang Garton, menjalani prosedur di pangkalan Angkatan Darat Bintang Hitam. Han Xiao juga kembali ke markasnya sendiri untuk menangani berbagai masalah yang disebabkan oleh pembengkakan besar di fraksinya. Di ruang resepsi markas besar Tentara Bintang Hitam, Sylvia membawa 3 rekrutan baru dari berbagai ras dan penampilan, dan Han Xiao berdiri dari sofa untuk menyambut mereka. Yang mulia, Bintang Hitam. Mereka bertiga memiliki sikap hormat dan melangkah maju dengan cepat untuk bertukar tangan dengan Han Xiao. Ayo, duduk. Han Xiao melambaikan tangannya, dan mereka semua duduk, mulai mengobrol. Dengan jutaan pendatang baru, Han Xiao tidak punya waktu untuk bertemu dengan mereka secara individu. Alasan dia bertemu dengan ketiga adalah karena rekrutan baru sebenarnya semua di tingkat bencana. Calamity Grade Super tidak akan pernah tunduk dengan mudah. Sebelum dikenal sebagai bibit Beyond Grade A yang potensial, Han Xiao telah berkali-kali mencoba merekrut Calamity Grade, tetapi selain lagi, semua orang telah menolaknya. Namun, statusnya hari ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan masa lalu. Menjadi benih Beyond Grade A yang sangat dinanti sudah cukup untuk membuat beberapa Calamity Grades berhenti ragu-ragu dan berlari di bawah spanduknya. Jika taruhan mereka terbayar, mereka kemudian akan menjadi tulang punggung organisasi Beyond Grade A. Jika seseorang menyamakan Beyond Grade A dengan seorang kaisar yang naik tahta, mereka akan menjadi naga yang menjadi pejabatnya, masa depan yang cerah menunggu mereka. Sangat disayangkan bahwa Ames terlalu banyak pemalas. Bahkan jika dia seorang Beyond Grade A yang bonafit, ketertarikannya terhadap Supers tidak akan melebihi dari Han Xiao. Tidak banyak Supers berkenan mengikuti pemimpin tanpa ambisi apapun. Lebih jauh lagi, Ames bahkan tidak dapat diganggu untuk secara aktif merekrut petugas. Ketiga Calamity Grades itu adalah krim tanaman di antara daun bawang, mungkin dianggap daun bawang yang telah tumbuh kaki, berlari ribuan mil untuk mengantarkan diri untuk dipanen olehnya. Status dan kekuatan berjalan beriringan, dan kelas bencana dalam suatu organisasi ditakdirkan untuk menjadi eselon atas. Itulah satu-satunya alasan mereka datang. Lagi pula, mereka tidak bisa diharapkan untuk naik perlahan dari bawah seperti Grade C Super, kan? Jadi, Han Xiao harus secara pribadi melihat mereka bertiga dan menggunakan kesempatan ini untuk mengamati mereka. Sebelum bertemu dengan mereka, Han Xiao sudah membuka resume mereka. Karembe, Ugilis kelas A, pria. Tinggi dengan kulit yang sangat pucat, dia sepertinya memiliki garis keturunan dari Blood Rache. Dia pernah menjadi instruktur eksternal di salah satu lembaga super dengan peradaban di beberapa sistem star. Dia mengundurkan diri kemudian, berjalan melalui banyak galaksi dan mengambil banyak pekerjaan pribadi. Marian, Ugilis mekanis tingkat A, pria. Dia dibungkus dari kepala hingga kaki dengan baju besi abu-abu gelap yang tebal dan selalu mengenakan helm, jarang memperlihatkan wajahnya kepada orang lain. Dia tampak seperti seorang ksatria dari peradaban fantasi, dan alasan dia datang adalah sama dengan Reynold, karena dia memandang Han Xiao sebagai seorang mekanik. Mr. Chech, Grade A Esper, pria. Resumenya bersih. Selain dia menjadi Calamity Grade, tidak ada yang perlu diperhatikan. Dia telah bergaul dengan banyak kelompok tentara bayaran tetapi tidak bekerja lama. Dia adalah penonton yang khas. Orang-orang ini yang mengambil inisiatif untuk mendaftar tidak akan terlalu kuat, tetapi mereka setidaknya berada di kelas bencana. The Black Star Army awalnya hanya memiliki 3 Calamity Grades. Dengan tambahan 3, ini menggandakan jumlah total, meningkatkan kombatan maju di dalam tentara. Dengan demikian, Supers yang mengambil kesempatan untuk bergegas pada dasarnya adalah pria karir. Mereka terbiasa berganti pekerjaan dan pindah kemanapun mendapat manfaat. Secara alami, mereka tidak akan setia pada ini, Han Xiao jelas. Dia juga tidak berharap bagi mereka untuk menjual hidup mereka kepadanya.
Selama mereka bisa menyelesaikan pekerjaan berdasarkan ruang lingkup mereka sebagai Calamity Grades, itu akan bagus. Setelah mengobrol dengan mereka sebentar, kedua belah pihak sudah cukup memperhatikan sekarang. Han Xiao berdiri dan mengulurkan tangannya, tersenyum. Kalau begitu, aku akan mewakili tentara bintang hitam untuk menyambut kalian bertiga. Itu adalah kehormatan kami. Mr. Cech segera mengambil kesempatan untuk berbicara terlebih dahulu. Karenbe menjawab tak lama setelah itu, dan Marian mengangguk dalam diam. Aku akan butuh waktu untuk mempertimbangkan peran apa yang akan diberikan padamu. Jangan khawatir, aku tidak akan memperlakukan kamu dengan buruk. Petik 2. Haha, persyaratan kita tidak tinggi. Mr. Cech tersenyum tersanjung. Setelah menjawab dengan basa-basi, Han Xiao mengirim trio sebelum meminta Sylvia untuk membawa mereka melalui formalitas. Han Xiao tidak beristirahat setelahnya tetapi segera memasuki ruang penerimaan lain. Ada puluhan orang di sana menunggu. Saat mereka melihat Han Xiao, mereka segera berdiri, menyambutnya dengan hangat. Semuanya, tolong duduk. Han Xiao melambaikan tangannya, melirik semua orang yang hadir. Di dalam ruang tamu ini, semua orang yang hadir adalah utusan berbagai peradaban dari Colton Star Cluster. Mereka datang untuk mencari kerjasama atas inisiatif mereka sendiri. Awalnya, pengaruh tentara bintang hitam telah terbatas pada sistem bintang Garton, tetapi sekarang, sistem bintang lainnya di sekitar klaster bintang Colton mulai memperhatikan potensi Han Xiao, serta momentum pasukan bintang hitam. Pengembangan, sehingga datang untuk mencari peluang untuk pengembangan dan saling menguntungkan. Yang mulia bintang hitam, aku utusan dari peradaban Black Raven. Aku berharap bahwa tentara bintang hitam akan dapat membangun subpangkalan di dalam wilayah peradaban kita. Untuk tujuan ini, peradaban Black Raven bersedia membayar biaya kerja sama setiap tahun, pada saat yang sama membuka saluran perdagangan sumber daya internal. Selain itu, kami akan memberikan Black Star Army hak penambangan untuk suatu sektor. Petik 2. Aku utusan dari peradaban Batu Suci. Ketentuan kami sama dengan peradaban Black Raven, tetapi biaya kerja sama kami dapat dinaikkan lebih lanjut jika diperlukan. Petik 2. Aku. Setiap orang memperkenalkan diri mereka satu persatu, memberikan harga mereka sendiri hanya untuk Black Star untuk membangun subbasis di wilayah mereka. Ini mirip dengan menawarkan diri untuk membantu Han Xiao dalam memperluas pengaruhnya. Sistem peradaban Star dapat dengan jelas melihat bahwa bintang hitam telah terikat pada bos besar klaster bintang ini. Dengan dia juga memiliki harapan untuk menjadi Beyond Grade A Super, Black Star Army bisa berubah menjadi pengaruh Beyond Grade A Colton Star Cluster. Menariknya ke pihak mereka lebih awal tentu saja merupakan skenario yang paling hemat biaya. Saat ini, pangkalan tentara bintang hitam terletak di dalam sistem bintang Garton. Tidak diketahui berapa kali Serbia kelima terbangun dari tidurnya karena tertawa gembira, karena ini menyiratkan bahwa akan ada Super Beyond Grade A yang memegang benteng di Godora di masa depan. Sistem bintang lainnya juga berharap agar tentara bintang hitam memperluas organisasinya ke wilayah mereka, hanya karena pertimbangan yang sama. Adapun sistem bintang yang awalnya tidak memiliki ide ini, setelah melihat semua pesaing mereka melakukannya, mereka memutuskan bahwa mereka tidak bisa duduk diam. Dengan demikian, lebih dari 80% peradaban di seluruh Colton Star Cluster telah mengirim utusan mereka ke ruang tamu ini. Setelah mendengarkan semua orang, Han Xiao mengangguk, wajahnya tetap tenang, tapi hatinya diam-diam tergerak. Kondisi yang diberikan oleh berbagai peradaban dalam sistem bintang sangat kaya. Mengesampingkan dana kerjasama dan saluran sumber daya, hal yang paling menguntungkan adalah hak penambangan skala besar dari sebuah planet sumber daya. Planet sumber daya berbeda dari yang tandus. Yang pertama penuh dengan sumber daya, dan semua planet seperti itu dicatat dengan jelas, dengan hanya peradaban yang berkuasa di kawasan itu yang memiliki kekuatan untuk menambangnya dalam skala besar. Jika ada organisasi eksternal yang mencoba menambang tanpa menerima izin, mereka harus bertanggung jawab kepada peradaban di wilayah itu atau bahkan diburu oleh penjaga mereka. Setiap peradaban pasti akan memperhatikan planet sumber daya. Meskipun Star Cluster Civilizations memiliki kapal-kapal penambangan yang dapat membedah seluruh planet, mereka jarang menggunakannya karena bahkan tembakan-tembakan besar ini sangat memperhatikan pembangunan berkelanjutan. Namun, bintang yang mandul memungkinkan penambangan swasta karena keuntungan yang diperoleh dari sana tidak dapat dibandingkan dengan planet sumber daya. Rasio harga kualitas terlalu rendah, sehingga peradaban merasa pemborosan tenaga kerja dan sumber daya material mereka, berkenan untuk menjual hak penambangan kepada orang lain. Bagi perusahaan pertambangan swasta itu, sementara keuntungan yang didapat tidak tinggi, planet tandus kaya akan minyak dan air. Namun, akan ada saat-saat ketika tim penambangan swasta mencapai emas. Selama proses penambangan mereka, jika mereka menemukan bahwa planet tandus sebenarnya adalah planet sumber daya tersembunyi, peradaban akan mengevaluasi nilai total dari planet sumber daya ini sebelum menawarkan tawaran untuk membelinya kembali. Di daerah ini, mayoritas peradaban cukup terhormat untuk tidak memaksa tim penambangan untuk menyerahkan planet ini secara gratis. Han Xiao masih cukup jelas tentang konsep-konsep dasar ini. Dari kehidupan sebelumnya, selama versi selanjutnya, pemain bahkan bisa membeli hak penambangan ke planet sumber daya dari peradaban. Dengan perbandingan yang jelas, Han Xiao benar-benar menyadari nilai memberinya hak penambangan planet sumber daya.
Ini setara dengan mengeluarkan kue dari peradaban dan memotongnya sepotong kecil. Itu bisa dengan mudah menjaringnya laba di wilayah miliaran enas. Ini adalah tanah yang subur. Cek, aku mempertaruhkan hidup aku untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Setiap operasi penambangan acak di planet sumber daya akan membawa aku untung ribuan kali lebih banyak. Kenapa aku masih tentara bayaran? Han Xiao tidak bisa membantu tetapi diam-diam mengutuk. Memang, cara menghasilkan yang paling menguntungkan adalah membangun peradaban. Setelah menenangkan pikirannya, Han Xiao memasang ekspresi serius saat dia berkata dengan nada megah, "Semua orang, kamu telah menunjukkan kepadaku terlalu banyak ketulusan. Sejujurnya, syarat dan ketentuan yang kamu berikan kepada aku cukup menggoda. Aku sangat ingin bekerja sama dengan kamu, tetapi tentara bintang hitam aku saat ini dalam tahap rekrutmen. Setelah perekrutan ini berakhir, aku akan menjadwalkan waktu untuk mengunjungi daerah kamu untuk membangun markas." Petik 2. Mendengar ini, semua orang setuju dan mulai mengobrol. Tidak masalah, kita bisa menunggu. Tentu saja kami mengerti. Kita bisa menandatangani kontrak dulu. Petik 2. Han Xiao tersenyum. Karena tidak ada yang keberatan, mari perbaiki seperti ini. Semua orang yang hadir menyerahkan kontrak mereka, dan Han Xiao menandatangani mereka dengan beberapa emosi di dalam hatinya. Di masa lalu, tidak ada begitu banyak peluang bagus yang tersedia baginya. Namun, kesempatan terus mengetuk pintunya. Ini membuat Han Xiao mengingat kata-kata yang pernah dikatakan Aesop kepadanya. Selama kamu melampaui Greta, banyak kekuatan akan segera menawarkan manfaat kepada kamu. Kamu akan naik ke langit dengan satu langkah dan berada di tingkat tertinggi dari meja makan. Saat ini, dia hanya mengungkapkan kemungkinan menembus kelas A, tapi situasi semacam ini sudah terjadi. Sepertinya orang tua Aesop tidak berbohong padanya. Setelah menyelesaikan bisnis ini, semua utusan menghela nafas lega. Kali ini, mereka akan bisa menjawab atasan mereka. Setelah mengirim sejumlah utusan yang puas ini, Han Xiao tidak berhenti tetapi malah mendekati ruang penerimaan yang lain. Dia masih memiliki masalah untuk diselesaikan. Dampak perluasannya kali ini terlalu besar, jadi dia harus memenuhi semua jenis bawang per hari, sampai-sampai dia begitu sibuk sehingga kakinya tidak punya waktu untuk diperbaiki di tanah. Gelombang besar orang yang disebabkannya harus diselesaikan olehnya, bahkan jika dia menangis secara internal karena kelelahan. Namun, semuanya akan menghasilkan hadiah yang sangat kaya, membuat Han Xiao puas. Membuka pintu ruang penerimaan lain, orang-orang di dalam ruangan memandang dan menyambutnya ketika mereka tersenyum. Penghuni di sana adalah orang-orang yang lebih akrab dengannya, sosok-sosok hebat di sekitar Sateret Starring. Ini termasuk pemimpin Angkatan Darat Dunia Bawah Gelap, Bulu Dunia Bawah, Kapten Tentara Cincin Langit, Burja, dan beberapa komandan Angkatan Darat lainnya. Saudaraku, sudah lama sekali. Han Xiao menyapa mereka dan dengan penuh rasa ingin tahu berkata, "Kalian bersikap sangat rahasia pada komunikator. Apa yang terjadi pada kalian semua yang datang mencari aku untuk berbicara langsung?" Petik 2. Beberapa komandan tentara bertukar pandang sebelum tiba-tiba tersenyum. Komandan Angkatan Darat Cincin Langit Burja membelai janggutnya yang seperti baja, mengedip ketika dia berbicara. "Kali ini, kami di sini untuk mengundang. Kamu. Undang aku untuk apa?" Seperti yang sudah kamu ketahui, situasi di Sateret Starring saat ini cukup bergejolak. Dengan peluang di mana-mana, sulit bagi organisasi untuk sepenuhnya menelan semua peluang sendirian. Aku sudah membahas hal ini dengan beberapa komandan pasukan ini, dan kami telah memutuskan untuk mengintegrasikan seluruh cincin bintang yang hancur dan mendirikan Liga Mercenaris sehingga nyaman bagi kami untuk berpartisipasi dalam berbagai misi antara sistem peradaban Star. Di masa-masa sulit seperti itu, kita perlu menggabungkan kekuatan dan memanfaatkan kesempatan ini. Petik 2. Tanpa menunggu Han Xiao berbicara, Underworld Feather, yang berada di sampingnya, dengan malas menyela, "Black Star, dengan kamu menjadi sangat populer baru-baru ini, bagaimana kalau kamu baru saja datang dan memimpin Liga Mercenari Ring Sateret Star Ring kita sebagai pemimpin? Ngomong-ngomong, kamu tampaknya tidak keberatan memiliki banyak hal untuk dilakukan." Petik 2. Burja terbatuk dan buru-buru menambahkan, "Maknanya adalah, karena daya tarik kamu saat ini jauh lebih besar daripada kelompok mercenari kelas A kami manapun, kami datang kepada kamu kali ini untuk merekomendasikan kamu untuk mengambil alih posisi pemimpin dan pendiri Liga Mercenari." Petik 2. Alis Han Xiao melonjak, merasa sedikit terkejut. Ini adalah salah satu alur cerita cabang dari versi 3.0 Sateret Star Ring Mercenary League. Kelompok tentara bayaran utama telah bergabung untuk mengintegrasikan tentara bayaran yang tersebar di Ring Star Sateret, membangun Liga Tentara Bayaran skala besar. Liga berkembang dan menjadi faksi besar kemudian yang sangat populer di kalangan pemain. Dia tidak berharap para kapten dari masing-masing kelompok tentara bayaran untuk merencanakan untuk menjadikannya kepala, jadi dia akhirnya terlibat dalam alur cerita dengan cara ini. Kalian benar-benar, mulut Han Xiao berkedut, dan dia mengangkat ibu jarinya. Petik 2. Sangat pintar dan berwawasan luas.